Oke. Baik, kita mulai saja semua ya, para peserta Latsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you this afternoon? Great. Good Alhamdulillah. afternoon. Alhamdulillah, Coach. Oke, sudah ini belum? Sudah makan siang? Sudah lunch? Sudah. Sudah. Lihat, Coach. Ya, masih ingat kan pesan coach kemarin kalau kita Zoom siang, lunchnya jangan makan sayur kangkung ya. Bener, Coach. Alasannya olah, kemarin olah? Alasannya biar nggak ngantuk. Korelasinya apa kangkung dengan ngantuk? Nggak tahu juga, Coach. Kangkung itu mengandung banyak zat besi. Nah, ketika Oh, besinya menyangkut di mato, nah itu jadi ngantuk. matanya jadi berat. Ini angkatan berapa ini? 11. 11. 11 atau 13? 11. 11. Oh, besok yang 13. Oh, besok yang 13 ya. Iya, 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 iya. Oke, ini angkatan 11 pembimbingan rancangan aktualisasi 2 ya. Oke, sebentar saya buka dulu bahan tayangnya. Apa rencana pembelajaran kita di siang ini, pembimbingan kita siang ini. Gimana, udah bisa dilihat? Sudah ya? Rul, kejadian enggak, Rul? Belum, Coach. Belum, Coach. Belum. Oh, gimana ini? Oh, Nah, sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Oke, enggak banyak sih materi kita untuk hari ini. Nanti kita perbanyak di progres ya, progres laporan sampai sejauh mana penulisan RA-nya ya. Oke, sebentar saya perbesar dulu. Takut nanti enggak kelihatan. Oke, udah muncul? Sudah. Oke, ya baik. Jadi ini angkatan 11 pertemuan kita di pembimbingan RA2, pembimbingan rancangan aktualisasi kedua yang terjadwal di LMS ya. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin waktu di coaching agenda, saya sudah jelaskan bahwa untuk pertemuan kita di agenda keempat ini itu ada 5 kali pertemuan ya. Ada 5 kali pertemuan ya, di mana pertemuan tiga pertemuannya itu adalah pembimbingan RA yang terjadwal di LMS. Oke, baik. Kita mulai dari rencana kita siang ini ya. Oke. Nah, jadi rencana kita siang ini ada 2. Yang pertama itu paparan progres penyusunan RA, nanti masing-masing melaporkan singkat saja sejauh mana penulisan RA-nya. Kemudian yang kedua tips pembuatan bahan paparan dan presentasi. Ya. Oke, sesuai dengan rencana pembelajaran kita di awal waktu coaching agenda sudah coach jelaskan tentang apa kegiatan kita di pembimbingan RA 1 2 3 ya. Oke, namun hari ini kita balik saja, kita mulai dari tips pembuatan bahan paparan dan presentasi dulu, baru nanti kita paparan progres ya. Oke, jadi kita balik, kita dari 2 dulu ya. Nah, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa, ini kita skip dulu, bahwa nanti pada saat kalian melakukan seminar RA atau evaluasi rancangan aktualisasi, maka kalian juga harus membuat bahan paparan ya. Oke, nah bahan paparannya kira-kira begini ya, jumlah tayangannya. Jumlah tayangan ini kalau kalian punya 4 kegiatan. Kalau lebih 4 kegiatan bertambah lagi. Tapi yang terpenting adalah poin-poin yang dimasukkan di dalam tayangan. Yang pertama itu cover, ya, cover yang berisi judul, kemudian oleh siapa, boleh juga disebutkan nama mentor dan nama coach, ya. Oke, kalau kita sudah tahu penguji, boleh juga disebutkan nama pengujinya sebagai apresiasi kita kepada penguji. Ya, kemudian isinya pendahuluan, ada visi misi, tugas dan nilai. Nah, ya.
Nanti ini dibuat saja, paling kalau waktunya tidak memungkinkan untuk paparan, ini kita skip saja, kita lewatkan saja, tapi tetap dibuat, ya. Oke, paling tidak ditayangkan sekilas. Kemudian ada tusi jabatan, ini yang ada di profil peserta, ya. Profil peserta, kemudian ini isu teridentifikasi, apa ya, list isunya. List isu yang dikaitkan dengan mata pelatihan yang ada di ganda ketiga. Kemudian ada analisisnya yang kalian masukkan, kemudian nanti ada rumusan isu terpilihnya apa, isu terpilih deskripsinya apa, ya. Oke, deskripsinya itu ada data, ada penyebab, ada analisis penyebab, kemudian dampak, kemudian ada gagasan kreatifnya apa, ya. Gagasan kreatifnya apa, kemudian kaitannya dengan agenda ketiga itu apa. Oke, nanti setelah itu kalian masukkan uraian per kegiatan. Jadi ini jumlah slide-nya fleksibel ya, bisa bertambah. Tapi poin-poin yang dimasukkan maksudnya itu poin-poin yang dimasukkan dalam bahan paparan. Jadi kalau misalnya kalian ada 4 kegiatan, maka uraian per kegiatan. Ini kegiatan pertama, kegiatan kedua, kegiatan ketiga, kegiatan keempat. Dilanjutkan dengan rekap rencana habituasi yang berupa rekap metrik. Metrik isinya tentang rencana penerapan nilai-nilai agenda 2 atau core BLSN yang akan kalian terapkan nanti. Ada rencana jadwal dan yang terakhir tutup dengan ucapan terima kasih. Ya. Oke, ini bahan kira-kira draft atau kisi-kisi lah atau draft dari bahan tayang kita, bahan paparannya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan ketika kita presentasi, ya, ada sedikit tips. Yang pertama, slide-nya disusun dengan jelas. Maksudnya, kalau background-nya putih, ya tulisannya gelap. Kalau background-nya gelap, tulisannya terang, gitu ya. Sehingga antara tulisan dan warna itu bisa ada bedanya. Oke. Serta hindari penggunaan animasi yang berlebihan. Ya, mau pakai animasi boleh, tapi usahakan jangan lebay. Nah, ya tidak berlebihan. Kenapa? Karena kita takutnya nanti ya perhatiannya bukan ke isi tapi ke animasinya. Itu gambarnya bergerak-gerak gimana ya? Gitu ya. Atau lucu ya gambarnya tuh bergerak muncul. Nah, jadi kan dia tidak fokus lagi ya kita ya yang menyaksikan ini. Oke, kemudian bahan tayang juga bukan copy paste. Jadi ya kalau PowerPoint-nya namanya poin-poinnya saja. Ya. Selanjutnya kalau online pastikan berada di tempat kondusif. Artinya sinyal mendukung, lampu juga mendukung ya. Oke, itu diusahakan. Usahakan seperti itu jika online ya. Kemudian perangkat dan jaringan juga dalam kondisi baik. Oke, jangan sampai begitu paparan ya akan berkendala ketika mau share screen misalnya. Ya. Oke, kemudian tampil rapi dan percaya diri, pede-pede saja. Yang penting jawab-jawab saja pertanyaan penguji ya. Oke, penting ada jawaban, jangan sampai kalian diam. Banyak tersenyum dan presentasi. Kali ini kalau klasikal nanti berdiri ke presentasinya. Ya, oke. Baik. Kemudian awali dengan salam, menyapa penguji, mentor, coach, dan rekan. Oke ya. Oke, misalnya yang kami hormati penguji siapa? Kita udah tahu belum penguji? Belum ya? Belum muncul. Biasanya di LMS Belum. ada namanya itu. Kita seminarnya kapan, Coach? Loh, piye toh? Iya, Coach. Tanggal 28, ya. Di LMS kan belum ada detail ininya kapan Oh, seminar. seminarnya itu tanggal 27. 27 hari. 27 apa Berarti 28 bentar ya? lagi dong, Coach. 27 Kita jauh belum. minggu. Memang kamu mau santai-santai? Eh, Iya. 27 minggu, Kalau tidak Coach. salah, sebentar. Coba sebentar. Iya. Iya, kalau 27 nggak ada di LMS-nya, Coach, untuk masuk. Karena dia hari Minggu. Paling ada 28. Yang pertemuan hari ke-21 kapan? Ke-21, sebentar Coach dicek dulu. Entar, coba Coach buka roster. Coach bikin roster untuk pengingat. 26. Nah, ini kita seminar tanggal angkatan 11 ya. 28 hari Senin. Oke, untuk jamnya, Coach? Jamnya kita kan dari jam 8. Oke. Jadi nanti Coach nanti akan membimbing itu 3 hari berturut-turut nih. Nih, hari Senin tanggal 28 ini kan Senin 28 itu Coach membimbing di angkatan 11. Kemudian hari Selasanya 29 di angkatan 13 dan tanggal 30 di angkatan 14. Ini. Gitu. Ya. Oke. Jadi tanggal hari Senin nanti kita seminar. Sekarang hari
Rabu Ya, ya, 12. hari Rabu. Rabu sini kita ya. Ini ya, di sini ya. Berapa hari lagi nih? 1, 2, 3. Hah, 3 hari lagi. Yo, gimana ini? 3 hari lagi. Bisa lah, 3 hari ya. Jadi 3 hari lagi, paling tidak hari Minggu kalian sudah mengupload RA di LMS. Ya, dokumen RA-nya paling tidak hari Minggu sudah diupload di LMS. Oke, lanjut kita ya. Kita ada bimbingan lagi nanti hari ini bimbingan 2 atau 3 ini? Kedua, coach kayaknya. Oh ya, kedua ini ya. 2. Nah, Hmm. ketiga nanti hari Jumat. Ya betul lah, ketiga hari Jumat. Hari Jumat nanti kita ketemu lagi kan? Oke. Oke. Ya, ya kita lanjutkan ya. Jadi, kita sebenarnya nanti tanggal 28 ya. Hari Senin, Selasa, Rabu. Rabu itu kalau tidak salah masuk klasikal gelombang 1 kalau nggak salah. Ya. Jadi awali dengan salam, menyapa penguji, mentor, coach dan rekan. Ya, jangan lupa itu. Itu. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan ucapan terima kasih atas kesempatan presentasi, perkenalkan diri dengan singkat, ya. Oke, cara nanti selanjutnya sampaikan materi dengan sistematis, lugas dan tidak terlalu banyak membaca slide. Ya, slide itu hanya alat saja, alat untuk menyampaikan. Ketika selesai presentasi, ucapkan terima kasih dan mohon masukan dari penguji, mentor dan coach. Ya. Oke. Nah, kalau kita di klasikal nanti, setelah itu silakan duduk, posisi duduk. Jadi duduk dulu, begitu dipersilakan. Kan kemarin sudah RA1 kan sudah coach sampaikan peran coach ya sebagai moderator kan, ada di peran dan tugas coach itu. Nah, nanti setelah coach mempersilakan presentasi, baru presentasi, nanti setelah itu duduk, setelah presentasi duduk ya. Kemudian jangan lupa untuk mencatat segala komentar pertanyaan dari penguji dan etikanya jangan pernah memotong pembicaraan penguji ya. Oke. Oke, nanti kalau dipersilakan baru bisa penguji mempersilakan atau misal mentor yang coach nanti yang mempersilakan. Oke, misalnya Ola silakan dijawab pertanyaan penguji. Nah, baru gitu ya. Oke, karena kita bukan debat kusir. Ya, kalau debat kusir kan biasa gitu ya. Oke. Jawab pertanyaan dengan tenang, to the point dan jangan berbelit-belit, ya. Oke, kalau tidak bisa katakan saja dengan jujur. Di akhir sesi seminar ucapkan terima kasih dan masukan, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Oke, itu ya. Itu sedikit tips dari coach masalah seminar nanti. Untuk teknis seminarnya minggu depan, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga nanti coach akan menjelaskan tentang teknis seminar dan penilaian serta pembekalan apa yang harus kalian persiapkan di 30 hari nanti. Ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke progres, laporan progres. Laporan progresnya silakan dilaporkan ya sampai sejauh mana ini ya, sampai sejauh mana progresnya. Kalian sudah buat ini, buat PDF, PDF apa namanya tuh? Canva. Kanvanya. Canva. Ya, Sudah, Canva. coach. Sudah, Sudah ya? coach. Oke, bagus kalau sudah. Nanti jangan lupa di lampirannya itu, di lampiran PDF Canva-nya itu masukkan kalau ada foto dokumentasi. Kemarin mentor sempat tidak didokumentasikan? Sempat, coach. Ya nanti dilampirkan fotonya ya. Siap. Ya, Nanti sebagai di PowerPoint-nya juga coach. PowerPoint-nya tidak usah. PowerPoint-nya berarti nggak usah ya, coach. Nggak usah ya. Nanti dilampirkan eviden. Kalau dengan coach gampang ya, nanti kan bisa di Zoom ini atau nanti bisa tonton siaran ulangnya kalian kalian screenshot nanti. Lebih bagus yang dengan coach nanti pada saat baik di RA1 maupun RA2 atau RA3 nanti pada saat kalian paparan. Pada saat paparan kan ada share screen-nya. Nah, di situ lebih bagus kelihatan. Misalnya Aji kan, itu paparan ada namanya kan Aji gitu kan. Jadi memang kelihatan. Memang ada bimbingan gitu ya. Oke, tapi nanti saja ini juga sudah direkam. Ya. Baik. Oke, kita mulai dari siapa dulu ya? Olah dulu boleh nggak, coach? Boleh, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin share screen ya, coach. Oke, kita jangan lama-lama ya Ola ya. Iya, coach. 3 menit Jadi saja ya. gini, ya, oke, coach. Ini yang tugas malam coach yang olah yang kerjakan. Ini rancangan aktualisasinya. Nah, Sebentar, kemarin judulnya sudah sempat belum iya. dikomen? Jadi gini, coach. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, Ola ditelepon sama mentor bahwa
kami itu di semester depan itu akan merubah RPS gitu. RPS dengan berbasis output base atau Oke, OB OB. ini gitu kan. Heeh. Jadi terus ketika diskusi dengan mentor nelfon, Ola nah, lebih urgentnya daripada kamu sister, kamu lebih baik melakukan sosialisasi terhadap RPS OB ini gitu. Ya, Coach. ya. Jadi mentor mengarahkan ke arah sana. Akhirnya Hmm, aduh gimana ya, berarti baru kemarin dihubungin langsung ya udah, hmm, akhirnya oh ya udah Bu, saya ganti. Akhirnya bimbingan lagi kemarin, terakhir bimbingan kemarin bimbingan hmm, kembali kan coach tentang hmm. bagaimana RPS. Jadi diubah coach gitu. Bagaimana coach? Ya silakan saja. Oh, enggak. Iya makanya Iya. juga agak, karena kan udah semuanya udah sister kemarin udah siap gitu, tiba-tiba diganti disuruh ke arah yang sini gitu, RPS, jadi akhirnya diganti coach gitu. Memang harapan kita kan aktualisasi ini bukan hanya sekedar tugas untuk menyelesaikan latsar. Oh Kita iya harapkan iya, ada kontribusinya. benar-benar. Betul mentornya itu ada kontribusinya. Oh Ya kan? iya, Ada iya. Ya kontribusinya yang kemarin besar. ya kemarin langsung ditelepon kan, daripada Hmm, sister mending kamu ini arahkan ke sini gitu. Iya, Akhirnya sudah. akhirnya olah ubah coach, akhirnya ini olah analisis kembali coach, ini visi misi dari Unsri, terus visi misi dari FKM-nya. Nah, ini profilnya coach. Hmm. Coach, ini profilnya Sebentar, yang kayak gini nanti masukkan di ini saja lah. Ini apa masukkan coach? setelah daftar pustaka. Oh, gitu coach. Iya, Nah, jadi kemarin yang kan. profil peserta itu sedikit saja, cuma Oh, menjelaskan bahwa Ola ini merupakan CPNS dengan formasi dosen yang mm-mm. ditempatkan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi apa. Oh, gitu. Baik, Nah, baik coach. nanti baru di bawahnya coba Mm-mm. cari dasar hukum atau regulasi yang mengatur Mm-mm. tugas seorang dosen. Oh, baik, berarti profil Iya. diri Nah, kalau ini sama. bagus. Ini seperti ini sama ini di belakang di. Ya seperti ini jangan dibuang ini, letak pindahkan saja posisinya. Oh, pindahkan saja. Iya, karena Iya. kan di apa namanya coach, karena waktu baca di profil tugas itu ada susunannya kan coach, profil itu. Jadi Hmm. pas lihat oh orang banyak rata-rata kayak gitu, jadi olah bikin seperti itu. Oh, nanti ini berarti dipindahkan ya coach ya ke Ya belakang. betul dipindahkan. Oke, baik coach. Terus ini analisis masalahnya. Ini ada Hmm. isu-isunya, ada 5 isu, ada 6 isu. Di 5 isu ini akhirnya Ola mengambil isu yang kedua ya coach. Nah, nah di sini coach, Ola kan karena mintanya analisis masalah, jadi Hmm. ini contoh analisis masalahnya. Apakah dimasukkan, yang bingungnya coach, apakah dimasukkan nanti eh, cara bagaimana pengambilan isunya coach? Ya dimasukkan. Oh, dimasukkan berarti coach. Nah, paling Ola sampai analisis masalah sama jadwalnya ini coach. Ya Kemarin jadwalnya ada. dikatakan 3. Memang gitu jadwalnya Kemarin per kan cuma harian diminta tadi. 4 ya, 3 atau 4 gitu, Coach. Jadi Ya olah per bikinnya hari. seperti ini. Ya per hari memang jadwalnya tuh olah. Ya, Pak. Mm-mm. Ya, ini uh, gini Coach mau tanya, untuk jadwal timelinenya ini, materi kegiatan sama jadwal, apakah ini per hari berarti ya, Coach ya, per hari? Ya per hari. Per hari, oke baik. Jadi seperti ini. Berarti kalau untuk seperti ini sudah benar, Coach? Ya. Oke. Sudah benar ya, Coach ya. Oke, coba kita lihat dari awal. Oke. Tadi sudah sempat juga ya kita lihat tadi sempat lihat juga tadi sudah coach kasih saran-saran masukan juga tadi. Oke, kita lihat dari awal. Oke, di situ judul, bentar, optimalisasi pengembangan dosen program studi kesehatan lingkungan Universitas Wijaya terhadap rencana pembelajaran semester berbasis output based. Oke, 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 disusun nanti dituliskan nama mentor boleh di situ, nama mentor dan Oh, coach ya. nama mentor ya, Coach ya. Oke, baik. Kalau mau foto nanti coach kirimkan Oh foto ya, terbaik. nanti Wih, ah, nanti izin ambil foto ya, Coach. boleh. Ya, dari IG juga bisa dah. Oke, kemudian ini mana persetujuannya ya coba lihat. Oke, nanti ditambah disetujui sebagai bahan seminar atau evaluasi rancangan aktualisasi secara
daring atau secara Oh, virtual. secara daring gitu, Coach. Ditambah saja ujungnya itu, di ujungnya itulah, Oke, di baik. ujung itu ya. Iya, Ah, baik, itu. Coach. Oke. Nanti Secara daring. ya nanti saya kirim contoh tanda tangannya. Kalau menurut coach sudah oke, nanti coach kirim untuk dimasukkan ke sini ya. Baik, Coach. Oke. Lanjut kita ke bawah lagi lah. Baik, Coach. Bentar. Secara daring ya, Coach. Ya, ada secara daring, atau secara virtual boleh, secara daring, secara online ya gitu ya. Oke. Baik, Coach. Hmm. Ini sudah benar, Coach, nick-nya. Udah benar. Ya, kalau lihat sini paling tua ya coach ya. Sudah. Oke, ya. Oke, kemudian ilmu ini judulnya apa itu lah? Ini, Coach. Nah, enggak di judul ini apa bab ini? Apa profil Ini visi organisasi? misi profil Nah, organisasi. dibuat judul dulu alah. Makanya nanti Oh, ada kayak baik, daftar baik. isi itu ya, buat ya. Oke. Oh, Terus Coach, setelah itu, perlu daftar tabel, daftar isi gitu nggak, Coach? iya ada. Oh, perlu ya berarti ya. Hmm. Baik, Ini Coach. kan kelihatan ini bagian mana gitu ya. Ya, baik, baik. Hmm. Oke, lanjut. Ini profil Oh, Fakultas Kesehatan fakultas ya. Oke, Ya, terus ini baru profil diri, yang tadi Coach. ya, yang diganti tadi Ya. ya. Mm-mm. Ini tapi Berarti ini ini jangan kalau profil dirinya berarti hanya nama, terus dosen CPNS gitu, terus isinya ditambah dengan keterangan aja. Cuma pesan tusi. judulnya profil peserta. Sedikit Oh, saya oke. jelaskan bahwa peserta ini seorang CPNS gitu, ya. Oh ya, baik. Atau kalau mau lengkap boleh juga sih. Itu yang mengangkat kamu dari anu ya, SK Kemendikbudristek ya. Apa, Coach? Yang mengangkat CPNS itu dari SK Kemendikbudristek ya. Iya, benar-benar. Nah, atau bisa juga ditambahkan misalnya penulis atau peserta eh, bernama Ladika Viola Aulia MKM yang merupakan seorang calon pegawai negeri sipil dengan formasi dosen apa gitu ya Oh, iya. yang ditempatkan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya berdasarkan SK dari Kemendikbud Ristek nomor sekian bla 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 gitu ya. Baru Coach. paragraf berikutnya baru tugasnya apa gitu. Oh, Tugas. begitu. Berarti hanya perkenalan saja berarti ya, Coach, untuk profil Iya. diri ini. Nah, Enggak. untuk yang lebih lanjutnya di belakang yang profil biodata Oh, ini. gitu. Baik, 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 Coach. Kan yang ini pindahkan ke belakang nanti. Ini sudah Oke. bagus ya. Oke, siap, Oke, Coach. terus ada masalah. Nah, ini sudah dikaitkan belum? Nanti dibuat gini. Hmm. Dia di bawahnya ya, di bawahnya coba. Di bawah lagi lah. Nah, ini. Nah, jadi ini buat juga kondisi saat ini apa-apa dia masih kondisi saat ini. Jadi isu-isu ini oke berkaitan dengan substansi mata pelatihan apa gitu. Manajemen ASN atau Smart ASN. Oh, gitu, Coach. Ya. Ya, baik, Coach. Oke. Terus Oh, apakah dia smart manajemen ASN atau smart ASN gitu ya, Coach ya? oke Atau ya. gimana? Hmm. Mata pelatihan. Oke, enggak apa-apa nanti tonton aja rekamannya ulang daripada kau Oh ya, susah baik, Coach. ingatnya. Iya. Oke. Ya, bawa lagi. Analisis ya. Ini ada beberapa analisis masalah, Coach. Sama itu. Ini identifikasi masalah kan? Iya. Yang analisisnya pakai tabel itu. Oh, enggak, belum mulai masukin, Coach. Masukin. Itu Oh, harus itu yang penting. oh, jadi yang itu ya, Coach. Kenapa nanti ini kan baru Mm-mm. Jadi setelah masalahnya identifikasi, tabelnya. analisis gitu. Mm-mm. Nanti setelah Oke, baik, baik. analisis dapatlah gagasan kreatif, baru kegiatan, izin kegiatan. Ya. Oh, iya, belum. Nah, setelah Sebenarnya udah kegiatan ada, itu baru. Coach. Kenapa? Ya, sebenarnya udah ada, tetapi belum dipindahkan jadi kanvanya gitu loh, Coach. Ya, itu kan tugas harian coach kan? Iya, heeh. Hmm, Oke. Oke, kalau gitu nanti silakan diperbaiki. Oke, baik, Coach. Kalau sudah nanti boleh dikirimkan dengan coach melalui WA filenya.
di Oh Japri iya, saja, ya. baik ya. Terima kasih banyak ya, Terus Coach. diharapkan nanti di pertemuan ketiga lusa Mm-mm, hari Jumat ya. mm-mm. Jumat itu udah selesai ya. Oh ya, siap, Coach. Walaupun Siap. masih draft kasar gitu. Artinya sudah lengkap isinya itu. Ya, Ya. baik. Siap, siap, Oh, Coach. Terima kasih ya. banyak, Coach. Sama-sama. Satu pesan coach terakhir, jangan lupa buka WA-nya sekarang ya, Japri. Dah, itu Oh aja. ya, baik. Terima kasih, Oke, Coach. baik. Kita lanjutkan yang kedua. Rizky, Coach, Ya, silakan mencoba. Ki. Ya. Oke. Eh, Sebelumnya mohon izin Coach, ini karena kemarin ada ditambah beberapa, jadi untuk terkait misalnya daftar isi seperti itu Rizky belum Ya, nggak buat. apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. nah ini beberapa kasarnya gitu ya Coach ya. Ini Hmm, untuk halaman depannya. hmm, Kemudian ini profil program studi. hmm, Ini lanjutan profil program studinya juga hmm. tentang kompetensi dasarnya. Terus ini bagian profil dirinya Rizky buat kayak gini kok. Soalnya Bisa, kalau bisa. yang teman-teman itu pakai foto sendiri gitu aja gitu. Boleh. Ente pakai foto sendiri kayak Ola tadi itu di belakang saja, di biodata peserta. Yang setelah dapatkan daftar hadir. Yang seperti ini bisa untuk Oke. ini kan profil profil peserta ini kan maksudnya kita mau menggambarkan tugas kita pasti sebagai dosen Iya. gitu. Nah, Oh, gitu. berarti dimasukkan tugas dan fungsi dosen seperti ini aja nggak apa-apa ya Coach ya? Kalau bisa ada dasar hukumnya Ki. Misalnya Oke. dari Permenpan atau Hmm. Permendikbudristek gitu. Itu dimasukkan dalam bentuk citasi catatan kaki di bawah atau per langsung dalam satu halaman itu kita buat jabarannya aja kali ya Coach ya? Kalau misalnya nggak banyak ya dibuat dimasukkan semua dalam satu halaman. Tapi kalau tidak, buat seperti Rizky ini aja. Tugas dan fungsi dosen berdasarkan, gitu. Oke. Berdasarkan misalnya Permenpan, Peraturan Menteri Penyelenggara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian, tahun sekian, tentang tugas dan dosen sebagai berikut. 1. Pendidikan, 2. Penelitian, 3. Pengembangan masyarakat. Ini tugasnya. Oh iya, siap Coach. Artinya ada dasar hukumnya. Kalau memang dia mau diuraikan satu-satu juga bisa. Oh Ya. iya, siap Nah, Coach. di penelitian apa tugasnya? Kemudian ini masuk ke identifikasi isu aktualnya. Jadi Rizky karena ini sama seperti yang rancangan sebelumnya, jadi Rizky masukkannya bentuk tabel aja kayak gini nggak apa-apa aja Coach? Atau harus deskriptif Bisa seperti itu. sifatnya? Ya Nah, tergantung cara mm, penyajiannya gimana. oh Seperti ini. siap. Mau konfirmasi juga Coach. Kemarin kan Rizky kan rencananya mau bikin tata instruksi ya, tata cara instruksi kode QR itu. Cuma Hmm. dari mentornya itu disarankannya lebih ke yang meningkatkan IQ dan ada hakinya. Jadi diganti ke pengembangan e-modul untuk praktikum jadinya Coach. Oke. Dan memang di sini sudah ada analisisnya. Jadi Rizky paling pertimbangkan karena ada perubahan penetapan core issue di Ya, APKL dan USG. pertimbangkan data dinilai kembali atau dia di ini kan penil Iya, scoringnya. Hmm. iya, betul. Nah, jadi sudah dibuat seperti ini, Coach. Terus Hmm. dimasukkan ke analisis baru yang Hmm. fishbone-nya. Terus yang gagasan kreatifnya sudah selesai juga. Sama ini matriks rancangannya. Seperti ini aja kan, Coach, ya maksudnya? Atau perlu diperbaiki lagi ya? Oke, nanti untuk substansinya nanti kita bahas di akhir ini aja bagaimana Oh cara iya, pengerjaannya ya. siap, Hmm. Coach. Nah, ini di akhir eh matriks rekapitulasi rencana habituasi Coach. Sebenarnya kan Ya, eh Rizky coba isi tapi kurang tahu sebenarnya kalau untuk basic poinnya itu agak ragu gitu Coach untuk nilai maksimal atau minimalnya ini tuh didasarkan pada apa gitu. Takutnya keliru. ya untuk nilainya bisa diambil dari paduan perilaku. Oh, panduan perilaku ya Coach. Ya, ya. Siap. Nah, di panduan perilaku itu kan ada juga bagiannya, boleh diambil di situ. Misalnya gini, eh di panduan perilaku berbasis pelayanan kan ada melaksanakan tugas dengan ramah, sopan, cekatan, dan dapat diandalkan. Mm-mm. Nah, jadi nanti di narasi Rizky itu ada menerapkan nilai itu. Nah, bisa jadi itu ada ramah ada gitu, 1 ramah, 2 Oh, kan oh iya gitu. iya. Kemudian yang nomor 3 itu melakukan perbaikan 2 ya melakukan perbaikan tiada henti itu satu nilai kan. Oh iya siap. Jadi bisa diambil dari nilai itu ada berapa nilai di situ ya. Oh iya, siap Coach. Baik Coach.
Kemudian ini jadwal kegiatannya. Nah, Rizky kemarin itu karena belum terbayang tanggal per harinya, jadi Rizky baru buat minggu. Jadi lebih baiknya dibuat per hari ya, Coach ya, Buat per hari ya. per hari. Kalau Kita mau mau, kalau mau bikin apa dimodif yang kayak bisa ndak harus tabel seperti ini. Itu ada kemarin itu coach bimbing itu ada yang dari anak Latsar golongan 2 di Kemenkumham ada dia bikin kayak kalender. Jadi dibuat kayak kalender tanggal kemudian dikasih kode warna, nanti keterangan warnanya di bawah. Jadi misalnya dari tanggal sekian sampai sekian kasih kode warna biru misalnya. Nanti di bawah itu ada keterangan biru itu warnanya warna biru itu menandakan apa? oh Kegiatan iya. tahapan ini gitu. Iya, Menarik. karena kalau ngelihatnya kan agak terlalu kecil kan Coach ya buat itunya. Terus Ya, kalau untuk mulai tanggalnya baiknya di akhir, kalau akhir Oktober kayaknya tanggung ya Coach ya karena sudah 28. Jadi kita mulainya di bulan November sampai minggu kedua Desember gimana Coach kalau tanggal? ya. Besok besok nanti pertemuan R3 juga saya akan menjelaskan tentang apa yang kalian lakukan di aktualisasi. Di situ ada kita harus menyisakan hari untuk penulisan laporan. Walaupun pada teknis pelaksanaan nanti walaupun belum selesai habituasi kalian sudah bisa mulai membuat draft laporan ya. Oke. Dan Mm-mm. untuk mulainya itu setelah selesai seminar. Besok seminar tanggal 28 ya. 8. Artinya mulainya 29. 29 hari apa? 29 hari Selasa berarti. Oh, udah bisa kok. Jadi 29 sampai dengan nanti di hari terakhir itu kita sisakan sekitar 4 hari atau 5 hari untuk dijatai untuk penyusunan laporan. Oh iya, siap Coach. Nanti pengaturan minggunya ya. Ya, ya, ini batas halaman terakhirnya Coach yang kemarin itu. Oke. Berarti untuk presentasi di hari Senin itu bukan yang seperti ini yang kita tampilkan ya Coach. Jadi Canva Nah, tapi bentuk berbentuk PPT-nya ya, ya. PPT kayak PPT. Boleh pakai Canva, artinya tidak sedetil yang ada di dokumen RA. Oh iya, siap Coach. Oke. Ya, terima kasih Coach. Ya, lanjut. Coach, Juanita boleh iya. Coach? Oh, boleh. Yuanita dulu atau dia? Yuanita dulu ya. Gua silakan. Monggo. Dan di sini baru dia. Silakan Yuanita. Apakah sudah terlihat Coach? Oke, sudah. Oke, ini untuk yang sudah saya buat di Canva ya Coach ya. Jadi ini halaman judulnya. Ini Nah, mohon sudah ada. izin Coach, kemarin saya Oke, ambil boleh. fotonya di ini di apa? Di Instagram. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Terus ini Terserah. untuk lembar persetujuan belum saya isi Coach. Ya, nanti boleh. Nanti Ya, pada nanti saat aja. mau upload ya. Boleh. Nah, ini untuk kata pengantar sudah saya buat. Oke, Kemudian coba sebentar Yuanita lihat kata pengantarnya. Oke, rektor, dekan, mentor, oke mentor, ketua jurusan. Oh gini, nanti setelah rektor ke BKPSDM dulu ya. oh BKPSDM dulu berarti Ibu Yulita dulu ya. Wah, Sekarang ini PLT-nya Pak Febrian Saputra SEMM. oh ya, ya PLT baik. tapi buat saja PLT pelaksana tugas ya. Oh ya Berarti baik. urutannya apa, Coach? Jadi setelah rektor, kan kalian berangkat sini kan yang menugaskan rektor ya, ada surat dari rektor kan? Ya, ya, Nah, ya jadi Coach. sebagai ucapan terima kasih kita benar yang dibuat oleh si ini nih, si Yuanita ini yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dasar. Nah, kalau yang BKPSDM yang telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dasar. Oh ya, oke. Ya, Eh, nanti saya ganti hmm. lagi Coach karena ini juga masih ada yang tipe saya lihat ternyata. Ya, jadi gitu ya. Nanti setelah itu Ya, baru ke dekan. Dekan kan atasan kita juga ya, yang memberikan, yang telah memberikan izin, oke, untuk melaksanakan dasar dan aktualisasi ya, aktualisasi. oh ya, dan Untuk aktualisasi. melaksanakan aktualisasi ya. Ya Oke. Coach. Kemudian Pak Azhar, oh Ibu Pak Azhar ya. Pak Azhar sebagai ini wakil bedang sekaligus mentor ya. Oke, Ya, memberikan dukungan. Nanti setelah itu coach, bawahnya coach. oh. Nah, Tadi setelah Pak Azhar, Coach ya. itu baru yang ibu kalau mau masukkan ibu kajur ya boleh juga ibu kajur yang itu yang telah mengizinkan bukan mengizinkan yang telah apa memberikan dukungan saran masukan kan konsultasi juga ke kajur kan. Ya, Oke, kemudian baru boleh kalau keluarga atau teman boleh ya. Oke. ya. Ya, lanjut.
ini daftar isinya, kalau saya daftar isinya seperti ini bagaimana tuh, Coach? Nggak saya bikin halaman berapa? Ya, enggak usah, enggak usah. Profil di situ langsung saja profil organisasi dan peserta. Oh ya, berarti nanti saya Hmm. tambahkan lagi. Ya, identifikasi isu, analisis isu, analisis penyebab, gagasan kreatif, rencana aktualisasi, rekapitulasi, dan jadwal. Tambah satu lagi jadwal belum? Oh ya, memang 8. belum saya buat Ya, jadwalnya, Coach. oke. Berarti yang ke-8 jadwal ya, Coach ya? Iya, betul. Ya, Rencana jadwal. nanti saya perbaiki lagi, Coach. Oke. Oh, ini Nah, profil profil Unsri, organisasinya ya, Unsri. Nanti ke bawahnya ke FISIP ya. Oke, FISIP, betul. Baru ke bawah lagi ini ke sosiologi, betul. prodi. Ya, jadi udah Lalu mengerucut. ini profil peserta sama tusi dosen, Coach. Saya Iya, ambil yang betul, di betul. Seperti ini ya. Nah, seperti ini tadi olah ya. Kan ada tugas pokok, ada olah sama si siapa Rizky tadi ya. Kan ada nih dasarnya Undang-Undang nomor 14 diambil sini ya. Oke. Oke. Atau mau bahas seperti Rizky tadi juga boleh, tapi ada dasarnya. ya. Oke, Lalu lanjut. ini identifikasi isu, Coach, yang 6 isu kemarin saya bikin seperti ini, nggak saya tabel, Coach. Boleh. Bagaimana penyajiannya terserah bagaimana. Yang penting isinya ada kondisi kini, yang penting isinya ada deskripsinya gitu ya. Baik. Sama si ini Yuanita, sama dengan si Ola tadi. Dikaitkan dengan mata pelatihan agenda kedua ya. Oh, yang ini ya, Coach, yang Smart Isunya. ASN atau manajemen ASN itu ya? Betul. Oh, oke. Mm-mm. Baik, Coach. Oke. 6 ya. Iya, Oke. nah. Lalu Mm-mm. ini analisis isunya yang APKL dan juga untuk Oke. isu prioritas pakai USG dimasukkan seperti ini ya, Coach ya? Ya, boleh. Dan untuk SG kalau misalnya mau masukkan 3 juga enggak apa-apa. Oh, kalau ini saya langsung saya ini. Oh, ya. Nanti kan jadi di situ jelas bedanya seperti yang Kus jelaskan kemarin. Ya, Untuk menilai kualitas isu kan APKL. Untuk memilih, jadi ya. di APKL itu menurut kita ada 3 terbaik lah. Ya Oh enggak? iya, berarti yang nomor 3 terbaik ini ya, Coach ya? 3 terbaik ini yang akan dilakukan analisa lanjutan untuk menentukan isu prioritas. Oh ya, berarti nanti yang di USG cukup yang 3 aja ini ya, Coach ya? Ya, boleh. Bisa Ya, seperti. nanti saya ganti lagi, Coach. Nah, baru nanti terpilihlah satu. Nah, isu terpilih tadi apa itu, Kalau Yuanita? isu terpilih, belum optimalnya penggunaan aplikasi Mendeley sebagai pengelolaan referensi dan citasi, Coach. Yang nomor 1 ini, yang 4 poin keempat. Nah, di bawahnya itu bisa juga Yuanita berikan deskripsi tentang isu terpilih. Oh ya, baik. Atau misalnya gini, kenapa sampai Yuanita mengatakan belum optimalnya penggunaan Mendeley sebagai pengelolaan referensi? Ya. Berarti dikasih datanya itu ya, Coach ya? Iya. Datanya itu bisa nanti mungkin ada survei pendahuluan atau mungkin Yuanita bisa juga dokumentasi studi dokumentasi melihat karya ilmiah mahasiswa yang sudah selesai itu TA tugas saya mereka itu kan bisa juga seperti itu. Iya, ya. Kalau kemarin sih saya masukkan yang untuk tugas berapa ya, itu yang sama Bu Ade yang agenda 3 kalau nggak salah. Itu saya screenshot ini, Coach. Kebetulan screenshot tugas dari yang saya berikan ke mahasiswa di mata kuliah saya, itu kan saya suruh bikin artikel, karena banyak sekali yang masih keliru, itu saya masukkan boleh, Coach? Untuk Oke, sip. penulisan. Itu Oke, bisa. Itu berarti. sebagai bukti bahwa isu itu perlu untuk diangkat. Nah, Oh kita ya, kan harus ngomong itu kan harus punya data untuk menguatkan gitu. ya, Bagus yang ya, itu. Coach. Ah, ah. Berarti nanti di bawahnya sini ya, Coach. Iya, di bawah isu terpilih. Ini kan ya isu terpilih kan? Nah, Ya. ini kan dijelaskan oleh Yuanita kan bahwa dari hasil PKN USG maka yang terpilih adalah ini belum optimal. Nah, di bawah ini bisa tambah satu paragraf lagi yang isinya data dan fakta yang mendukung ya kenapa isu itu perlu untuk Terpilih. diangkat. Ya, oke. Iya, yang kata Yuanita tadi. Ya. Lalu ini untuk penyebab isu terpilihnya, Coach, dengan analisis diagram fishbone, saya Mm-mm, masukkan juga. mm-mm, Lalu ini deskripsinya dari diagram fishbone-nya saya masukkan juga. Dan mm-mm. ini untuk analisis penyebab utama dari isu, saya pakai Dari analisis Fishbone USG. itu ya. Iya, Terus? ini fishbone, ini saya analisis USG. Kemudian ini untuk gagasan kreatif. Hmm? Ada 5 gagasan kreatif karena kemarin kan 4
coach bilang coba ditambahin lagi gitu. Sudah saya Ya, kan tambahin menyesuaikan lagi. dengan ini Yunita. Yang Ya, yang yang di sini kan ada 5 kan coach. iya. Ya, ini sudah saya tambahkan lagi Nah, akan gagasan lebih dan bagus lagi nanti ini dijelaskan. Misalnya coba buka. Gagasan pertama ini itu untuk menyelesaikan penyebab diambilnya menyelesaikan penyebab pertama. oh oke baik. Oke, Ya. jadi boleh disandingkan pakai tabel atau dibuat narasikan Oh ya, ya baik untuk coach. penyajian. Begitu juga 2, 3, 4 dan 5. Ya, ini untuk analisis gagasan kreatifnya dengan metode tapisan McNamara. Dan Heeh. yang terpilih kan kemarin membuat buku pedoman e-book. Oke, membuat buku pedoman tentang pemanfaatan itu ya. Iya, Oke, pemanfaatan Mendeley ya. iya. Oke. Terus ini untuk matrik rancangan aktualisasinya, ini saya screenshot coach, tapi belum rapi sih. Nanti saya rapikan lagi soalnya keburu-buru kan. Saya Oh rapikan. iya. Oh boleh, screenshot itu boleh. Tapi nanti kan ini kita mau lihat juga nanti bagaimana penerapan nilainya ya. Iya, Artinya bisa berubah nanti. Ya iya. sebelum seminar nanti kita kita lihat bagaimana penerapan ininya, penerapan nilai-nilai berakhlaknya atau nilainya di Untuk agenda kedua. matriks rekapitulasi dari rencana habituasi yang mata pelatihan. Yang itunya tadi ya, yang kata coach Ya. kemarin itu tuh ya. Hmm, yang kata coach kemarin itu tentang apa tuh nilai, ya kan Ya, nilai. nilai berakhlak. Oke, Untuk jadwal belum saya susun, Coach. oke, enggak apa-apa. That's okay. Nanti sekalian sama yang apa lembar kedua tadi, lembar persetujuan. Nanti saya lengkapi Ya, lagi. Mungkin itu, Coach. oke gitu aja dulu. Nanti kita lanjutkan via WA nanti, ya. Ya, terima kasih, Oke, Coach. oke, Yuanita. Lanjut. Siapa tadi dia ya? Siapa Iya, tadi? Coach. Ya, Oke, silakan. terima kasih, Coach, sebelumnya. Tapi sebelum mulai, saya sepertinya mohon maaf, Coach, karena tugas saya sama teman-teman nih beda pemahaman. Jadi saya lebih ngerjain tuh kayaknya ke ranah presentasi, Coach. Sebentar saya tampilkan, Coach, ya. Mm-mm. Udah muncul, Coach? Oke. Ya. Jadi, sebelumnya mohon maaf, Coach. Teman-teman ternyata mengerjakan draft, Coach. Saya itu kemarin mengerjakannya dalam bentuk presentasi. Ya nggak apa-apa. Nanti kan dipakai juga nanti presentasinya kan? Iya, Iya. mohon sarannya Coach ya, kalau ada Ya, beberapa nggak tambahan apa-apa. nanti. Nggak perlu. Jadi kemarin Coach berdasarkan diskusi dengan mentor, Hmm. ini kita sepakati bahwa nantinya saya akan mengambil judul Panduan Pengenalan Lapangan Pengantar Geologi dan Geologi Fisik di jurusan Tekbum. Mm-mm. Kemudian disusun oleh saya, coachnya Dr. Alam Syahril, coach, kemudian mentornya kebetulan Kajur kami. Oh, Kajur ya. Iya, Kajur Bapaknya. langsung. Kemudian ini visi misi dari Unja. Nah, untuk visi misi ini sebenarnya diturunkan langsung ke fakultas, fakultas di mana tempat kami bernaung, coach. Jadi Mm-mm. langsung kami jadikan satu visi misi Unja ini dimasukkan ke dalam visi misi Prodi Teknik Pertambangan. Mm-mm. Eh, Ini kemudian ini adalah tugas dan fungsi dari Unja sendiri terhadap 3 poin utama dalam menyelenggarakan Tridharma, kemudian penelitian, pendidikan akademik maupun pengabdian, dan ada nilai-nilai yang dianut sama Unja. Kemudian juga ini saya memaparkan tugas dan fungsi jabatan dosen. Jadi ada tugas menurut peraturan pemerintah yang saya tampilkan. Kemudian fungsi dari teman-teman dosen itu apa saja yang saya tampilkan, hanya saja saya tidak memasukkan atau belum memasukkan yang profil pribadi, Coach. Heeh. Yang apa itu ada dasarnya ya? Iya, ini
pakai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2012, Coach. Oke. Ya. Kemudian saya menambahkan isu teridentifikasi, Coach. Sebelumnya ada 6 isu teridentifikasi pada instansi kami. 6 poin ini, kemudian saya akan fokus lebih kepada poin keempat setelah dianalisa APKL dan USG. Ini saya tampilkan. Ini yang APKL, Coach. Hmm. Kemudian ini yang USG, sudah saya marking untuk poin-poinnya. Dari 6 ini, kemudian saya jadikan 3 poin utama. Dianalisis USG, kemudian dapat 1 poin, di mana ada belum optimalnya pelaksanaan, pengenalan lapangan pengantar geologi dan geologi fisik pada jurusan Tekbum. Kemudian dari isu yang terpilih tadi, saya deskripsikan lebih detail berupa narasi di sini, Coach. Jadi berdasarkan hasil diskusi bersama mentor, Coach, datanya itu karena memang sebelumnya sudah ada obrolan, kemudian info dari Sekjur, dari Kajur, karena kebetulan Sekjur dan Kajur ini adalah pengampu utama di bidang kegeologian. Kemudian geologi ini dipecah lagi untuk prodi tambang dengan nama MK-nya itu geologi fisik. Jadi sebenarnya mata kuliahnya sama, hanya saja beda-beda gitu, Coach. Hmm. Nah, penyebabnya itu kenapa isu ini dipilih karena 3 prodi ini itu tidak menggunakan panduan yang sama. Akhirnya basic mahasiswanya tuh nggak sama goalnya, gitu, Coach. Nah, selama ini kita hanya menggunakan buku saku saja, belum ada panduan. Seperti itu, Coach. Kalau untuk bukti, mungkin bisa menampilkan dari screenshot diskusi antara saya dengan mentor kali, Coach, ya. Oh, nanti di lampiran saja itu. Oke. Ya. Mm-mm. Sama kalau buku sakunya itu dilampirkan juga, Coach. Enggak, atau dipoto saja. Foto Oh, buku, ya. ya. Oke, kemudian dari deskripsi isu terpilih ini, eh, kita cari penyebabnya. Penyebabnya ini Hmm. saya ada 4. Yang pertama ada metode, Hmm. yang besarnya itu, kerangka besarnya, Coach. Di metode ini ada 2 poin. Yang pertama ada belum adanya panduan. Hmm. Kemudian belum optimalnya workshop untuk dosen pengampu pengantar geologi. Di sini Hmm. workshop itu yang kami maksud itu lebih ke FGD, Coach. Jadi untuk diskusi bersama seperti itu, Coach. Ya, oke ya silakan. Mm-mm. Kemudian untuk kerangka besar di sumber daya, itu belum meratanya dosen dengan background ilmu kegeologian sebagai pengempuh mata kuliah tersebut. Hmm. Kemudian poin yang kedua adalah komunikasi belum efektif antar dosen mata kuliah pengampu tersebut, Coach. Nah, Oke. kemudian yang pelaksanaannya itu ada 1 poin, yaitu belum optimalnya pembekalan pelaksanaan, karena biasanya itu habitnya yang di kita itu berangkatnya itu 1 minggu sebelum berangkat baru kita ada pembekalan gitu. Jadi Hmm. dirasa kurang buat teman-teman mahasiswa. Takutnya belum belum nyampe gitu kan, Coach. Ya, ya. Kemudian poin yang terakhir ini dana. Jadi kalau dana ini saya ambil 1 poin aja, kami sepakati, Coach, bersama mentor, yaitu sumber dana yang terbatas. Baik itu dari universitas, fakultas, ataupun dari lingkungan mahasiswanya. Nah, kemudian, dampak apa saja dari isu itu? Setelah saya jabarkan, pada kami, dosen-dosen mata kuliah pengampu pengantar geologi ataupun geologi fisik di jurusan teknik pembumian, itu belum optimal membimbing serta mengarahkan kegiatannya, Coach. Nah, kalau untuk mahasiswanya ini mungkin lebih pengaruhnya lebih banyak karena mereka belum dapat materi apa, eh, belum berapa persen itu masih belum masuk. Jadi belum optimal mendapatkan hak mereka untuk memahami serta mempraktikkan beberapa kegiatan pengenalan lapangan. Gitu. Hmm. Kemudian dari hal tersebut, akhirnya saya buat gagasan kreatif. Ada 5 poin gagasan kreatifnya, Coach, yaitu pembuatan panduan pengenalan lapangan, kemudian
peningkatan workshop, menjawab dari fishbone diagram tadi ya Coach. Kemudian penggunaan teknologi, membuat jadwal, dan juga melakukan diskusi atau FGD antar sesama dosen mata kuliah pengampu. Nah, ini setelah saya perbesar, saya ambil satu gagasan kreatif untuk menjawab persoalan isu aktual yang ada di instansi, yaitu pembuatan panduan. Kaitannya ini dengan manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global sesuai dengan visi misi Unja. Kemudian yang terakhir ini ada jadwal kegiatan RA yang udah saya rumuskan, mengingat nanti insya Allah di bulan November, jika tidak berhalangan, akan dilakukan kegiatan kunjungan lapangan di Sawalunto. Mungkin itu saja Coach yang dari saya buat kemarin. Oke. Bahan Ya, dokumentasi. nanti dilengkapi itunya belum kelihatan dia, itu dia ya, yang apa? Yang memasukkan nilai-nilai berakhlak di kegiatan, yang di metrik itu. Oh ya ya, yang ada metrik angkanya berapa gitu kan Coach ya dari beberapa kegiatan ya. Oke, Iya, betul. oke, Coach. Oke, itu yang rekap. Yang satunya lagi, yang misalnya di kegiatan satu nilai berorientasi pelayanannya apa dan proses memasukkan nilainya bagaimana. Nah, Oh, gitu ya. Ah, oke, Coach. Oke, gitu ya dia ya. Oke. Nanti Ya, saya susulkan ya Coach yang apa draftnya itu. oh ya, boleh boleh. Nanti Mohon maaf Coach. di WA saja nggak apa-apa ya. Ya, siap Coach. Oke, Terima kasih Coach. oke, sama-sama. Lanjut kita. Nurul boleh nggak, Coach? Nurul boleh. Iya, izin ya, Coach, sharing. Hmm. Aji terakhir aja Ji, Koji. Ji, Siap, Coach. kau kan tidak ada nak nyemput anak sekolah dah kan? Ya Ji, apa kau nak nyemput anak sekolah? Tidak, Coach. Aman. Aman ya? Iya, maksudnya anak mertua Ji. Ada belum anak mertuanya nih? Ponakan ada, Coach. Oh, no. Oke, silakan Nurul. Nurul, open mic. Iya, Aji dari nunggu dari tadi ngomong apa, katanya Nurul nih tidak dengar. Katanya. Iya. Sebentar, error. Mau back saya error, sorry. Oke, Ya, saya ada. ulang ya, Coach ya. Oke, Oke. oke, oke. Ya, sorry. Mm-mm. Sebentar. Aduh, grogi nih. Grogi apa? Lihatin Haji. Grogi. Haji jangan melotot, Ji. Nurul jadi grogi, Haji. Iya. Oke. Ini Coach, saya baru Canva-nya ternyata habis masa langganannya. Jadi nanti saya ini Oh kan gitu. lagi. Kelihatan Berapa langgananmu? watermarknya. Langganan yang berapa? Saya pakainya yang Shopee aja yang bareng-barengan, Coach. Kan bisa ya Oh, bareng-barengan di Shopee itu. oh bisa ya? Ajak, Bisa, ajak dong. jadi iya. Boleh begitu. Bisa tuh, Coach. Nanti bareng-barengan lebih hemat ya. Cocok lah buat dosen baru. Yang masih Oke. 80%. Iya. Oke, saya lanjut ya, Coach ya. Oke, silakan. Ya, sebelumnya saya udah desain di Canva, cuman mungkin masih kasarnya ya Coach, nanti Mm-mm. dipermak lagi atau revisi lagi. Nah, untuk kemarin udah izin juga ke Coach Ariel untuk ini ya, menggunakan foto ini yang terpilih. Nah, ini judul judulnya adalah optimalisasi program kreativitas mahasiswa melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa PS atau program studi agribisnis Universitas Jambi. Nanti tulis lengkapnya ya program studi gitu ya. Oh iya, PS aja ya ini ya. Nanti saya Ya. revisi ya, Coach. Oke.
Nah, saya baru bikin yang tabel of contents-nya. Ini daftar isinya, nggak detail, tapi poin-poinnya aja yang saya buatkan. Itunya mana? Nomor 1 kan profil organisasi dan profil peserta. Iya, kebalik ya, Coach. Ini profilnya. Profil ya. Iya, tapi Nggak, di daftar isi tadi, tabel konten tadi kok nomor oh satunya apa ya? iya, benar. Iya, nanti saya lengkapin ya, Coach ya. Oke, iya. Oke, iya ini intinya aja ya, profil pesertanya lupa saya masukin. Nanti saya Iya. lengkapkan. Oke, selanjutnya ada profil Universitas Jambi. Saya ngambil sejarah, visi, moto, misinya. Itu moto, Kira-kira, moto itu masuk nilai ya? Inovatif, unggul itu masuk nilai. oh Apa oke. penyanyi sendiri ya? Dia cuman moto aja kayak gitu. Kalau di Nurul ini. belum mendapatkan referensi tentang nilainya ya? Mungkin nanti saya coba reach out lagi ininya, Coach. Coba Kalau cek prodinya lagi. nilai ya pakai nilai prodi ya. Oke. Kalau prodi Oh, adanya ya. tujuan gitu, Oh, Coach. oh, fakultas gitu ya. Oke, paling nanti saya coba cek lagi ya untuk ini dan sama lihat contoh-contoh angkatan sebelumnya. Oke. Oke. Berarti profilnya ini fakultas dimasukkan, Coach. Ya, lebih bagus lagi. Jadi dia mengerucut dari universitas, Unja, Oke. kemudian Unja nanti di akhir. Unja. Unja itu bisa nanti Nurul jelaskan di Unja itu ada berapa fakultas. Oke, tambahannya. Oke. Jadi ada berapa fakultas dan berapa prodi misalnya. Atau fakultasnya Oke. ada apa? Ada fakultas. Baru di bawahnya bercerita salah satu fakultas yang ada di Unja. Bahwa Oke. fakultas apa? Pertanian ya. Pertanian. Baru profilnya gitu. Nanti di Oke. akhir penjelasan profil fakultas, Nurul cerita juga bahwa fakultas pertanian itu punya berapa prodi. Oke, ya Jadi itu di yang bawahnya kurang. gitu ya. Jadi dia Iya. mengerucut ya, deduktif istilahnya dari umum ke Iya. khusus. Oke. Boleh. Oke, berarti nanti ditambahkan ya, Coach ya. eh Aduh ya, malu ya, banyak banget. Ini nanti saya perbaiki ya, Coach. Iya, belum ada tuh uraian tugasnya. Iya, iya rata-rata bikinnya gini ya, maksudnya profil latar belakangnya kayak gitu nangkepnya. Ternyata itu tusi juga gitu Iya, ya, Coach tusi. ya. Yang profil peserta itu lebih stressingnya ke tusi. Iya, oke. Iya. Nanti fotonya saya kurangin juga deh, Coach. Nggak apa-apa, taruh di belakang aja. Oh iya, siap. Oke. Baik, nah yang pertama masuk ke identifikasi isu aktual. Saya bikinnya kayak gini sih, Coach. Jadi nggak tabel Ya, boleh. gitu. Oke. Tapi bisa juga kalau seperti ini mau dikaitkan di bawahnya juga. Misalnya isu 1 kurangnya apa itu isu 1? Mm, Kurangnya partisipasi mahasiswa program studi agribisnis dalam program kegiatan mahasiswa. Boleh ditambah ya isu ini mm. berkaitan dengan apa gitu. Dengan mata agenda 3 apa agenda 2, Agenda 3. Coach? Agenda 3. Agenda 3. Oke, baik. Nanti ditambahkan. Oke, kemudian kalau detail ini kan identifikasinya. Nah, kalau detail masalahnya itu seperti ini, ada kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, dampak dan pihak terdampak kayak gitu. Oke ya. Oke. Ya, sama Ini seperti yang tugas metrik di ini iya, pembimbingan tugas harian. iya. Mm-mm. Tinggal saya desainkan aja di Canva. Iya, lebih bagus. Iya. Oke. Bahannya ada. Iya, nanti di ini. Nah, ini yang agak kurang desainnya nanti saya perbaiki ya, Coach. Jadi analisis isunya saya pakai kemarin saya ubah jadinya USG-nya kan sebelumnya saya 6, saya pilih jadi 3 juga gitu, Coach. Iya. Jadi dari APKL-nya yang ditebalkan ini 3 yang terpilih baru masukkan ke USG. SG ya, rank 1 2 Ah, 3. iya. Oke, nanti desainnya nanti diubah, Coach. Nah, penyebab isu perlu ada tambahan kata-kata ya enggak ya, Coach? Atau ini sih sebenarnya udah lengkap ya, jadi saya nggak ada kata-kata tambahan nih untuk fishbone-nya gitu, Coach. Ini apa? Hmm. Dia berbentuk kalimat. Dan kemarin sudah saya jelaskan ya, hindari penggunaan kata tidak. Karena tidak itu kesannya Oh mengkonsumsi. iya, Iya. benar-benar. Iya, Kesannya iya lupa mengkonsumsi. saya. Iya.
Iya, kurang aja gitu ya, Ya atau kurang. Jadi belum? misalnya belum optimalnya pencapaian Hmm, target program studi. Nah, oke. Iya. artinya sudah tercapai targetnya, tapi belum Mm-mm. optimal. Mungkin berapa persen gitu kan? Iya, ada coach sampaikan, kayaknya saya ke skip gitu Ah, coach nanti diubah. iya. Kalau Oke. di Palembang skip itu dekat Lemabang skip. Oh iya skip. Iya, ada simpel skip bisa ada ke Lemabang. Oke. Iya. Iya. Kalau gagasan kreatif, nah ini kan gagasan kreatif tiap isu ya coach. Nah kalau prioritas gagasan kreatifnya pakai McNamara ini, Hmm. paling nanti Dan tinggal itu tadi ditambah-tambah di kata-kata. penyebab itu ada 8 ya. Ada 8. Ya, gagasan juga per penyebab dibuat ya, disandingkan dengan penyebab. Eh, Oke. iya, pas per 8 ya coach ya Ya, ini. di Sandingkan maksudnya gimana? bisa di dalam tabel disandingkan, dijadikan tabel misalnya nomor, penyebab, gagasan. Nah, ini Gini dia ya, sudah iya, mungkin sudah tulisannya bersanding. kecil aja tadi coach nggak Iya, kelihatan. oke. Tapi Ya jangan nanti sering-sering ngomong diubah. bersanding ya, nanti Aji Oh tersinggung iya, nanti. ada yang tersinggung. Oke oke. Hati yang harus dijaga kan pesan coach. Iya coach. Sorry Ji, Yes. just kidding Ji. Kok jangan marah. Mas Aji dulu yang kena nih Mas Aji. Aman, coach. Aman-aman aja. Oke. Eh, ini Hmm. yang terpilih, saya perlu besok akan ketemu sama jurusannya, jurusan. Mentor saya ketua jurusan coach. Jadi Iya. nanti untuk detail ini besok di review kembali seperti Boleh, itu. boleh. Mm-mm. Oke. Jadi Ren- yang dipaparkan Nurul hari ini bukan itu sudah mantap apa sudah fix itu enggak boleh berubah gitu. Bisa eh, bisa bertambah, bisa berkurang atau mentor yang akan mm-mm. dipersempit lagi. Tapi jangan lupa don't Oke. forget ya selalu laporkan dengan coach ya kalau ada perubahan. Jadi coach nanti bisa Iya. melihat apa memantau arahnya sampai di mana kan. Oke. Baik Oh, coach. Terakhir baru update ke coach yang saya pilih gagasannya yang mana dan udah disetujui juga gagasannya. Cuma rencananya itu coach yang belum di review seperti itu. Nah, besok kalau Rencana ketemu mentor, kegiatannya. bisa nanti Nurul besok itu ajukan kegiatan dan tahapannya. Iya, nah Nah, misalnya sebenarnya untuk program ini, oh enggak sudah ada nih. sudah ada, belum di review aja coach gitu. Oh iya, belum di-review sama mentor ya. Iya Oke, benar, saya kita buatnya udah. bahas. Mm-mm. Seperti ini ada nilai ininya juga ya, misalnya pas tahap persiapan nilainya kolaboratif, misalnya Mm-mm. akuntabel dan lain-lain. Seperti ini Ya, sih coach, cuman ya, untuk nilai itu eh nanti, biarlah itu nanti coach nanti yang akan membantu untuk pemasukan nilainya. oke. Oke, Kasihan mentornya baik. terlalu banyak beban mentornya. Iya Kan siap minggu coach. kemarin di RA1 kan sudah coach bilang apa tugas mentor, tugas coach kan. Iya Nah, ya, benar-benar. mentor karena substansi. Iya, paling saya ke mentor itu kegiatannya coach ya, Ya, kegiatan, timeline tahapan, dan kegiatannya. output. Heeh. Oke, baik. Itu sih coach paling di Ya. akhir. Ini Nanti besok nanti kalau ketemu saya. mentor, ya langsung bisa nanti laporkan dengan coach gimana kegiatannya, apakah sudah di ACC nanti ya. Oke, baik. Baik, Oh, coach. ya, Terakhir jangan lupa ini. nanti ditambah dengan timeline atau schedule-nya ya. Oh iya, iya, coach. Nah, itu Ya. ke kemarin bingung timeline karena belum ada ketemu lagi gitu kan, coach. Jadi Ya, untuk timeline betul. masih dilengkapi seperti itu. Jangan Sekian lupa dari besok saya. kalau ketemu dengan ini, Hmm. ketemu dengan ketemu dengan mentor, jangan lupa make documentation ya. Oke, siap, coach. Makasih remindernya. Tapi izin dulu ke mentornya, ibu atau izin. Nanti dia bingung, Iya. mau publikasi apa pada gitu ya. Enggak lah, coach. Kan kita selfie biasanya. Enggak minta bantuan Nah, oke. teman-temannya yang tukang foto. Iya, gantian. Biasanya kami barengan, coach. Ada 2. Dengan ada juga Jadi yang kami gantian. iya Jadi betul. kami ada Mbak Uli bimbingan coach juga kan. Jadi barengan juga kadang. Oh, Uli angkatan 14, Uli Desi. Iya, itu satu jurusan sama saya Oh, gitu. iya, Uli Desi Sibaria apa namanya itu? Uli Desi Siadari, coach. Oh, Siandari Sibaria. Ya, Siadari. Iya, iya, oke. Oke, Gitu ya nanti besok. ya. Oke. Tolong ingatkan juga Uli besok ya. Karena Uli besok Iya. ya, lusa kalau nggak salah ketemu lagi dengan saya. Iya, jadi kami Jangan sering lupa dia diskusi untuk juga.
dokumentasinya ya. Iya, siap. Makasih, Coach. Oke. Lanjut. Ainul. Tinggal Ainul dengan suara. Boleh, Coach. Oh, Ainul Saya dulu. dulu. Ya, silakan. Izin share screen, Coach. Oke. Hmm. Kemarin saya kan jadinya isunya tentang kurangnya minat mahasiswa. Jadi saya judulnya jadi meningkatkan minat mahasiswa jurusan Sosiologi Fisip Unsri dalam menulis skripsi menggunakan metode kualitatif melalui penguatan analisis data dengan software statistik SPSS gitu, Coach. Mm-mm. Yang Bisa, itunya ya, itu ya. iya. Peningkatan minat mahasiswa jurusan Sosiologi Fisip Unsri dalam menulis peningkatan minat dalam menulis skripsi dengan dalam Oh, menulis skripsi yang pakai yang itu yang menggunakan oh iya, ya, Coach. Ini saya ini yang menggunakan, Coach, ya. Kalau tidak ada kata yang sepertinya meningkatkan minat dengan menggunakan penelitian. Tapi maksudnya Oh, skripsi metode penelitian skripsinya itu yang kuantitatif kan maksudnya. iya, Oke. Coach. Nah, itu baru tugas kos membantu redaksi itu ya. Iya. Kamu Oke, terima bertanya pada kasih, orang Coach, yang tepat. masukannya. Iya. Kemudian untuk kata pengantarnya saya belum, Coach. Daftar kontennya juga belum ada. Saya langsung bikin tentang profil organisasi. Dari Ini Unsri profil dulu ya, tingkat ya universitas, Unsri, FISIP, Prodi Sosiologi. prodi sosiologi. Oke, Ya. iya. Untuk tentang penulisnya juga saya belum bikin, Coach. Mm-mm. Kemudian untuk identifikasi isu, saya langsung pakai tabel kemarin, Coach. Gila, Ini ya ada 6 isu. Kemudian ini APKL-nya kemarin. Kemarin kan saya belum pakai USG, akhirnya sudah saya bikin Nah, untuk yang analisis yang USG-nya. mudah saja ya. Oke. Iya. Hmm. Kemudian ini untuk fakta datanya saya masukkan di setelah terpilihnya isu saya Ya, masukkan betul. di bawahnya, Nah, Coach. ini yang saya sarankan ke siapa tadi? Ola tadi ya. Jadi setelah mendapatkan isu prioritas, deskripsikan. Itu kan ada deskripsi di bawahnya, di atasnya tadi. Ainul ya. Iya. Iya, Deskripsikan Coach. itu didukung deskripsinya, narasi atau deskripsinya itu didukung oleh data dan fakta. Ya. Ya. Oke. Kemudian ini analisis penyebabnya pakai Fishbone kemarin, Coach. Jadi seluruh penyebab ini sudah saya masukkan untuk ke analisis USG. Jadi terpilih Bentar, ini Nur 4 Ainul isu. bisa di zoom Fishbone-nya? Oh iya, Coach. Ya, agak sedikit Oke, besar, Coach. biar seperti ikan babon. Ini anak ikan kayaknya kalau di kecil gitu. Ah, Sudah terlihat, Coach. oke, stop, stop. Di atas lagi, di atas lagi. Oke, langsung saja saran dari coach ya. Nah, Iya, Coach. untuk semuanya juga, ketika kita menggali isu penyebab isu, kita boleh lihat dari sudut pandang mahasiswa. Tapi ketika kita menggali penyebab, itu lihat dari sudut pandang kita sebagai dosen, sebagai ASN. Karena kita yang akan menyelesaikan dan kita yang akan menerapkan core value ASN, bukan mahasiswa. Nah, gitu. Ya. Oke, jadi misalnya kurangnya pemahaman analisis data, itu ke mahasiswa kan yang masih kurangnya pemahaman itu. Iya, Coach. Nah, jadi Pemahaman. misalnya belum optimalnya upaya dosen dalam meningkatkan Oh, pemahaman mahasiswa dalam menganalisis data. oh ya, baik, Coach. Ya, Ya. metode pembelajaran teoritis benar, waktu pembelajaran terbatas. Nah, itu ada hubungannya apa dengan waktu mahasiswa? Oke ya, Oh, keterampilan teknis menggunakan software statistik kurang. Nah, misalnya boleh juga dari dosennya boleh. Misalnya belum kurang maksimalnya, oke, upaya dosen untuk atau untuk memberikan tugas yang meningkatkan keterampilan teknis penggunaan software statistik. Nah, ya. baik. Belum adanya modul praktis benar, kan itu kan dari dosen kan. Kurangnya pelatihan fokus itu juga ini juga mahasiswa kayaknya. Nul, ya. Ya, Coach. Baik, Atau nanti saya perbaiki lagi, Coach. Atau gini aja, kurangnya pelatihan bagi mahasiswa, oke, ya oke, Hmm. dalam melakukan menggunakan analisis data kuantitatif seperti itu, ya kan? Bisa seperti itu. Ya jelas kita tidak lagi ke mahasiswa, penyebabnya dari Oh, kita. baik. Karena
kita dan ASN yang ada di situ bisa kajur atau tenaga pendidik lainnya atau tenaga kependidikan yang akan menyelesaikan itu. Nah, ya. Tapi kalau Ya. isu bisa diambil dari mahasiswa. Seperti misalnya mahasiswa masih rendahnya pemahaman mahasiswa tentang ini bisa, ya. Hmm, Oke. Terus dari situ baik. Saya analisis ini dengan USG, guys. Hmm. untuk, nah nanti diambil berapa isu? Berapa penyebab yang mau dicarikan solusinya dari USG ini? 4 ya? 4, Coach. Yang Itu peringkat 1 sampai 4 kan? tiganya ada duanya ada 2, Coach, yang peringkat 2. Oh betul, karena peringkatnya ada 2. Oke, makanya 4 ya. Iya. Ya bisa. Kemudian ini untuk gagasannya kemarin kan saran ke satu gagasan satu penyebab gagasan sudah saya buat. Oke. Itu ya. Yang 4 yang terpilih dari hasil USG tadi kan? Iya. Nah, kemudian dianalisis tapisan Namara itu, Coach. Analisis. Mungkin saya kecilkan dulu. Kok jadi 5? Kok jadi 6? Oh, ini kan ada ininya, Coach. Yang 2 itu. Oh, ada kegiatan yang, ada yang Ya, 2 gagasan. satu ya kayak satu penyebab saya bikin 2 gagasan. Ya, kayak nomor 4 itu ya, pengembangan modul Ya. dan penyampaian platform. Oke. Jadinya kemudian jadi ini solusinya ya. Setelah dari Ini tapisan itu Namara di tadi ada. gagasan itu coba lihat bahasanya kok. Bahasanya belum menunjukkan kegiatan ya, aksi ya, action. Coba lihat di atas Iya, ya. saya langsung ini masukkan ininya aja, Coach. Enggak, saya masukin ininya. Saya langsung Itu ambil kan benar itu poinnya. penyediaan platform. Misalnya itu ya penyediaan Iya, atas penyediaan platform daring untuk latihan. Oke, itu ada actionnya, iya, penyediaan. Tapi ketika gagasan kedua video tutorial, ada apa dengan video iya. tutorial? Seharusnya di tutorial penggunaan software statistik. Atau misalnya menyusun atau membuat video tutorial tentang penggunaan Iya, berstatistik. Oke? Workshop misalnya nanti menyelenggarakan saya. workshop. Nah, itu jadi ada kata kerjanya. Ada yang menunjukkan bahwa Oh, gagasan itu berupa action. Nah, gitu ya. baik, Coach, nanti saya perbaiki. Kalimatnya. Ya sudah. Kalimatnya nanti. Ya. Ya, ini untuk rencana kegiatannya. Dan ini sudah ke mentor. Sudah, Coach, kemarin. Sudah setuju beliau dengan Sudah. Dengan ini isu yang saya ajukan. isu sudah, gagasan sudah, kegiatan sudah diajukan. Belum kegiatan. Belum ada diskusi. Saya Rencananya kapan? baru buat. Mungkin besok Coach bisa ketemu. Oh besok ya, kalau besok kita boleh ketemu ya. Dan juga Ya. kalau misalnya ada kesibukan juga, mentornya Anda harus ketemu langsung ya. Bisa juga Ya, Coach. melalui WA atau gimana ya. Baik, Coach. Oke. Cukup ya Ainul ya. Nanti untuk kegiatan nanti kita bahas di WA saja nanti di satu persatu di Japri ya. Oke. Baik, Coach. Next. Suara. Dengarkanlah. Izin ya, Coach. Iya. Ini rancangan aktualisasi saya, Coach. Judulnya Optimalisasi Pemanfaatan e-learning sebagai media belajar audio visual atau video bagi mahasiswa program studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Sudah saya cantumkan untuk mentor dan juga coach-nya. Kemudian ini halaman persetujuan masih belum ada tanda tangannya ya, Coach ya. Sabar. Masih belum punya. Kemudian ini untuk pengantarnya. Urutannya gimana? Sudah sesuai urutannya dari rektor dulu? Dari rektor, kemudian lanjut Pak Febrian, PLT Badan SMM. Kepegawaian, ya PK
PSDM, kemudian Bu Dekan, Bu Kajur, Coach Alam, kemudian panitia Ya, BKP ya, SDM, rekan-rekan. Nah, udah. Ya, Coach ya. Ini Oke. profil universitas, sejarahnya, kemudian visi misinya, Hmm. sejarah fakultas, visi misi fakultas, Hmm. profil studi, visi misi, kemudian ini profil untuk pesertanya. Profil pesertanya sudah ada kan? Sudah, Volunteer. Coach. Ini tugasnya, ini profil saya. Hmm. Oke. Ini tugas dan fungsi untuk dosen. Hmm. Lanjut, ini analisis masalah. Tapi Coach, ini kan barusan sambil dengarkan teman-teman ya Coach ya. Kan kalau tugas kemarin itu matriks dan jadwal, ini sudah saya buat Coach. Memang tidak jadi satu halaman desainnya sama yang tadi, karena ini kan landscape bentuknya Coach. Bisa. Yang sebelumnya itu potret. Nah, itu terlalu kecil Coach. Jadinya akhirnya saya apa namanya buat di halaman yang berbeda Coach. Kayak gini. Hmm. Boleh, boleh. Hmm. Itu sudah Eh, landscape ya? Hmm. Iya, yang ini landscape. Nanti kalau di PDF kan masih bisa dijadikan satu ya Coach ya. Tapi sementara ini pisah dulu Coach biar apa Oh namanya iya. desainnya Ya, bisa dibaca gitu. maksudnya dirapikan dulu ya. Iya. Hmm. Kemudian untuk tugas yang hari ini Coach kan kayaknya diminta untuk lebih detail lagi lengkap ya Coach ya daftar pustaka dan kok daftar apa namanya daftar isi dan sebagainya. Nah, itu masih proses Coach. Jadi masukan-masukan yang tadi Coach sampaikan ke teman-teman, kemudian dengan tugas yang hari ini insya Allah saya nanti edit tambahkan gitu Coach. Oke, oke. Ada Yang masukan mungkin Coach? untuk tugas hari ini ya dikerjakan saja, tidak harus eh, yang sudah fix ya. Bisa juga dalam Iya bentuk Coach. ya. Oke. Iya. Nah, Ada untuk mas metrik kita tadi, metrik kegiatan tadi belum ya, metrik yang memasukkan nilai-nilai itu. Yang masukkan nilai-nilai belum coach. Ini kan tugas yang kemarin itu masih coach. Oh, Ini baru batas. baru, iya ini baru yang APKL baru saya masukkan coach. Jadi memang desainnya karena banyak apa namanya berupa tabel gitu ya coach ya. Memang saya baru desain untuk dipisahkan sama yang potret tadi. Ini memang dibuat landscape biar muat coach. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Bisa nanti. Nanti kan ini kan bisa digabungkan nanti kan? Iya. Iya, bisa, bisa, bisa. Mungkin itu dulu coach yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan coach. Coba di scroll lagi ke atas, suara. Yang tadi ya coach ya. Ini beda Hmm. soalnya coach. Yang Tuhan masih masalah. Judul tadi nggak ada masalah ya, suara ya? Judul tadi. eh, sejauh ini sih ini yang diminta tugas kemarin coach. Jadi Ya. menyesuaikan ini. Mm-mm. Oke, oke, oke. Oke, nanti kita sambil jalan saja nanti. Ya. Nanti kita sambil jalan Baik saja, coach. nanti kita lanjutkan ke WhatsApp. Ya. Ya, siap coach. Terima kasih Oke, coach. oke, suara. Lanjut, Mas Awan. Siap, Coach. Oke. Izin Coach, ini lab kemarin, ini judulnya Optimalisasi Sistem Informasi Website, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Jambi melalui redesign layout, tampilan, dan konten kemarin. Ini ada tujuannya, ini kata pengantarnya, kemudian ini daftar isi, tapi belum ada angkanya karena memang belum selesai, dan daftar gambar,
kemudian daftar tabel, kemudian ini profil organisasi untuk Universitas Jambi. Ini Mhm. sejarahnya, historisnya, tapi belum ada visi misi tadi. Mungkin perlu ditambahkan, Coach. Ya. Oke. Kemudian ke program studi. Nah, fakultasnya belum ada. Nanti coba Awan tambah juga untuk fakultasnya. Karena tadi Coach minta dari universitas, fakultas, kemudian baru ke eh, studi. Mhm. Oke. Kemudian ini profilnya. eh, Sebelahnya ada tusinya sekalian. Kemudian ini identifikasi isu aktual yang kemarin yang sempat berdiskusi sama coach ada 6, 3 Mhm. ASN dan 3 Smart ASN. Mhm. Kemudian ini deskripsi isu 1 ada kondisi saat ini, kondisi ideal, kemudian dampak dan pihak terdampak. Sama kedua, isu 3, isu 4, kemudian isu 5, isu isu kemudian melakukan analisis isu melalui APKL. Terpilihlah nomor 4, belum optimalisasi sistem informasi website. Setelah itu masuk ke identifikasi penyebab isu terpilih pakai Wishbone. Oh, ini ada tidak adanya panduan standar ini berarti tidak bisa ya, Coach ya tadi ya. Kata tidak. Ya, belum tersedianya. Oke, nanti Hmm. coba diperbaiki, kemudian dianalisis melalui USG. Dari itu ketemulah 3 penyebab isu. Kemudian masing-masing kemudian gagasan kreatif pencarian isu dari ketiga tadi urutan nomor 1 dan 3. Pertama ada Hmm. kurangnya keterampilan teknis, ada solusi, 2 solusi, kemudian problemnya kedua itu konten yang kurang relevan, ada 2 solusi, dan yang ketiga gagasan kreatif ketiga adalah desain visual sistem informasi website kurang menarik. Itu juga ada 2 solusi. Dari beberapa solusi tadi, kemudian pakai tapisan McNamara, ketemulah redesign layout tampilan dan konten yang nomor satunya, rank satunya. Oke, sebentar. Ya itu sama seperti yang tadi ya. Untuk rumusan gagasan kreatif itu, oke, sudah ada kata yang menunjukkan action, ya. Kayak nomor Oh, nomor 2 itu benar tuh, membuat program. oh iya. Nah, gitu ya. Evaluasi ada apa? Misalnya melakukan itu kan redesign. Apa itu? Redesign diapakan? Oke, melaksanakan atau menyusun atau apa gitu ya. Oke. Oke, Workshop pengembangan lebih bagus lagi kalau ada kata menyelenggarakan workshop. oke, coach. Nanti coba diperbaiki. Sama juga untuk semuanya ya, untuk nama kegiatan juga. Nama kegiatan juga Oh, ini juga. berarti untuk alternatif ini contohnya yang seperti nomor 2 ini ya, coach ya, sama nomor 4 Ya, ya, coach ya. ya nomor 2 Ada dengan kata actionnya ya. ya ada kata yang menunjukkan action. Ya. Kalau itu kan Oke, menunjukkan what dia, bukan how. Ya. Action itu kan berbicara tentang how-nya, bagaimananya kan. Ya. Oke. Oke. kemudian matriks rancangan kegiatan ada 6 kegiatan. Ah, Kemudian ini rancangan aktualisasi 1, rancangan aktualisasi 2, rancangan aktualisasi 3, rancangan aktualisasi 4, rancangan aktualisasi 5, kemudian rancangan aktualisasi 6. Terakhir itu ada evaluasi dan pelaporan tadi, guys. Itu yang terakhir. Kemudian matriks rekapitulasi rencana habitasi MP Agenda 2. Seperti ini kurang lebihnya, coach. Sesuai dengan rancangan yang di atas tadi. Kemudian masuk ke jadwal. Nah, di jadwal ini kan saya bikin rentang, coach. Tadi tanggal 1 sampai 9 kayak gitu. 11 sampai itu, coach. Itu gimana kira-kira, coach? Bisa nggak? Kalau saran coach itu sebaiknya per hari ya, detail ya. Oh, per hari ya, coach ya. Karena rentang juga ya artinya kegiatan itu dalam seminggu tapi belum tahu berapa harinya gitu kan. Nah, Oh, gitu. Ya, sebaiknya dibuat eh, lengkap ya, dibuat per hari.
Coach, coba nanti. Atau nanti Ya, coba dibikin kalender kayak saran coach tadi mungkin bisa. bisa, bisa. Kalau tanggal rasanya dari November ke Desember itu kan panjang ya coach. Landscape Ya. nanti jatuhnya. Oke. Oke, nanti coba di ini buat coach. Kemudian ini biodata, kemudian lampiran sudah. Nah, lampiran untuk yang website yang saat ini tuh ditampilin juga coach. Apa gimana? Di ini, Wan, setelah isu terpilih kan ada deskripsi isu terpilih tuh. Oh, Coba. setelah itu Setelah terpilih di bawah USG kan ada deskripsi isu kan. ini. Enggak ada di atas lagi. USG tadi, USG. Atas lagi, atas lagi. Ini. Atas lagi. Oh, Nah, ini. ini. Oh, di Nah, sini ini kan coach. cuma Oke. kayak apa? Cuma SG ya. Nanti kan ini sebentar. Sebelum penyebab, sebentar, di atas lagi. Jadi kan ini kan yang terpilih nomor 1 ini ya. Mana tadi? Nih, belum optimalnya sistem informasi Iya. website. Nah, nanti di bawah ini diberikan narasi sedikit, dideskripsikan Oh, sedikit tentang belum optimalnya apa tadi? Sistem informasi website. Nah, di mana setelah di bawah narasi boleh Awan masukkan screenshot tadi. Yang screenshot tadi. berarti nanti di bawah ini dikasih narasi sedikit, Baru kemudian dikasih screenshot tadi. screenshot website. Oh iya. Iya. Gitu ya. Oke. Itu saja. Ya, coach tadi terus apa lagi ya? Coba saya tanya lagi ke bawah. Ini tadi ya coach ya. Berarti ini yang nomor 2 masih bisa nomor 2. Ya, untuk 4. kalimatnya ya, untuk kalimatnya. Oh iya. Sama yang di Nah, yang kedua. nomor 2 itu kan sudah ada actionnya. Ya, nomor Kan 2. gagasan kreatif itu kan berbentuk action kan. Kita Oh mau iya. apa gitu. Oke. Oke, gitu Wan ya. Oke, makasih coach. Ya nanti enggak apa-apa, nanti tetap saja nanti komunikasi dengan coach kan bisa ini lewat WA nanti kan. Ya coach. Oke, baik Aji, silakan Ji. Saya coach ya, bukan Mas Fahmi dulu. Ya terakhir aja deh. Oke, siap. Ya, Kamlet terakhir sekali. Oke. Apakah sudah tampil coach? Ya, silakan. Ya. Oke, baiklah coach. Mohon izin sebelumnya saya akan memaparkan beberapa progres. Ini pertama coach, judul yang telah direvisi kemarin. Yang kemarin ditambahkan coach kata-kata terkait sebagai panduan itu yang penekanan. Ya, penekanan. Yang saya perbaikin. Ini lembar persetujuannya coach. Terus ini kata pengantar, mungkin ada sedikit revisi coach. Saya ini Pak Dekan saya letakkan di nomor 2 coach. Nanti kebalik dengan Pak Febrian ya. Nanti saya akan ubah Ya, coach. pokoknya yang mengirim, yang menerima, baru yang itu kita atasan kita kan. Oke, siap coach. Nanti saya baikin. Ini table of content-nya. Profil organisasi, profil peserta, identifikasi isu, analisis isu, gagasan kreatif, dan terakhir itu terkait tahapan dan jadwal kegiatan coach. Yang itu. Oke, selanjutnya ini profil coach tentang Unsri. Selanjutnya ini tentang FISIP. Turun ke Prodi kami coach, jurusan administrasi publik. Selanjutnya ini profil coach. Izin, saya ambil foto coach dari YouTube nih. Tapi itunya Ji, mana tuh tugas dosennya Ji?
Ada di bawah coach. Nah, ini coach. Nah, yang coach sama mentor pindahkan aja ke sampul, ke Oh, cover. ke depan ya coach ya. Nah, gitu, yang di cover, Oke, siap coach. Nanti saya akan revisi. coach. Jadi setelah sedikit narasi tentang siapa itu Aji, ada kan? Itu Hmm, narasinya yang seperti yang coach ajarkan tadi. siap Penulis, coach. boleh penulis bernama Aji Pangestu bla 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 bla, merupakan seorang CPNS, nah, seperti itu. Ya. Siap coach. Siap. Nah, baru nanti sebagai seorang dosen melaksanakan tupoksi dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 ini apa baru itu, ya. Baik coach, nanti akan saya perbaiki. Oke. Terkait analisis isu, saya mungkin menyajikan masih menggunakan table coach karena beberapa narasi sedikit panjang, jadi saya masih menggunakan tabel coach. Sama kemarin beberapa isu yang telah direvisi sudah saya perbaikin coach, terkait isu manajemen sama smart ASN ya. Selanjutnya ini APKL coach. Terus di sini dari APKL terpilihlah terkait terdapat kesulitan ya coach. Sesuai saran coach kemarin, inilah yang terpilih. Beberapa narasi telah diperbaikin. Ini teknik USG, ada 3 poin coach. Setelah di ini, selanjutnya ini terkait analisis penyebab dari isu terpilih. Ini fishbone-nya coach, sama seperti kemarin. Selanjutnya gagasan kreatif. Terus lapisan McNamara dan beberapa kegiatan, dan ini yang terkait agenda kedua dan berakhlak itu coach. Sudah saya buatkan tabelnya seperti itu. Tabel ya. Ya, iya coach. Terus saya scroll sedikit panjang. Ini yang tugas hari kemarin coach terkait nilai-nilai. Nilai-nilai ya, rekapnya ya, berapa Dan nilai. ini jadwal kegiatannya coach, saya buatkan tabel seperti ini. Izin coach. Itu akan lebih bagus lagi kalau tahapan juga dimasukkan, Ji. Oke, baik coach. Tahapannya coach ya berarti. Ya. Oke, Oke, tahapannya dimasukkan. siap coach. Oke. Ini aja coach. Jadi untuk tabel masukkan nilai nanti setelah ini nanti coach akan berikan contoh cara memasukkan nilai ya. Salah satu cara untuk memasukkan nilai. Oke. Baik coach. Oke, udah sampai segitu. Terakhir, Fahmi. Hairul Mas. Fahmi. Ya Ya. coach, terima kasih coach atas kesempatannya, izin untuk share screen coach. Sebelumnya saya baru belum selesai sebenarnya coach untuk ke Canva-nya, baru hanya proses pemindahan dari tugas-tugas ke Canva, jadi mungkin hanya beberapa, tapi apa kontennya sudah terkumpul semua dari tugas-tugas yang coach berikan. Jadi ini adalah halaman judul dari rancangan aktualisasi saya, yaitu pembentukan kelompok belajar bahasa Inggris atau Sosek English Club sebagai upaya peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi mahasiswa jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Ini ada lembar persetujuannya atau halaman persetujuan, kemudian kata pengantar, masuk daftar isi, halamannya belum dibuat coach karena belum sedang proses pindah dari tugas-tugas menjadi rancangan aktualisasi di Canva. Itu juga dengan daftar tabel dan daftar gambar. Untuk biadata penulis, kemudian profil jabatan. Tadi ternyata saya sebenarnya sudah punya profil instansi mulai dari Unsri, Fakultas Pertanian sampai jurusan, namun yang saya pindahkan ternyata di Canva itu hanya fakultas, sedangkan namun filenya sudah ada kok sebenarnya. Mungkin nanti akan saya lengkapi di Canva-nya. Jadi sebenarnya visi misi bahkan nilai-nilai Unsri yaitu rumah kita itu juga saya sudah punya kontennya atau isinya. Lanjut. Mungkin ini struktur organisasi ini baru sampai situ untuk yang Canva. Mungkin untuk selanjutnya itu isu aktualnya yang terpilih adalah yang kemarin adalah yang ini coach, kemampuan bahasa Inggris mahasiswa jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang masih rendah. Itu yang terpilih. Kemudian berdasar ini untuk analisis APKL-nya belum juga dipindahkan ke
Canva nanti akan saya lanjutkan, kemudian dilanjutkan dengan analisis USG. Yang terpilih juga kemampuan bahasa Inggris mahasiswa yang masih rendah. Lanjut dengan untuk penyebab isunya dengan Fishbone kemarin beberapa hari yang lalu, sebenarnya rendahnya motivasi ini itu masuk ke dalam indikator MEN, tapi kemarin coach merekomendasikan untuk dipindahkan ke bagian environment atau mother nature karena itu berdasarkan lebih cocok untuk masuk ke mother nature atau environment itu coach. Kemudian berdasarkan setelah analisis Fishbone maka terpilih beberapa gagasan kreatif. Yang pertama adalah membangun laboratorium mini, menggerakkan kelompok belajar bahasa Inggris atau English Club, serta membuat bahan kuliah dengan bahasa Inggris. Kemudian setelah dengan analisis lapisan McNamara terpilihlah gagasan kreatif yaitu menggerakkan kelompok belajar bahasa Inggris atau English Club sebagai peringkat 1. Berdasarkan 3 lapisan tadi yaitu efektivitas, kemudahan, dan biaya. Ini untuk matriksnya coach sudah dibuat juga, cuma nanti akan proses pindah ke Canva dengan sudah diintegrasikan dengan visi misi dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk matriks rekapitulasi rancangannya, mungkin nanti untuk angka-angkanya mungkin di sini mungkin ada kekeliruan dari saya. Mungkin saya hanya membuat centang karena saya mesti keliru dengan pemberian poin-poinnya. Kemudian yang ini adalah matrik jadwal kegiatannya coach, dilakukan per hari, dibuat per hari. Itu aja mungkin coach. Oke. Nah, untuk yang tadi rekap tadi angka ya. Karena rekap jumlah kita ingin memaparkan berapa jumlah nilai yang akan kita terapkan dalam pelaksanaan aktualisasi, ya. Oke, coach. Oke. Oke, baik, nanti udah dibuat dulu dalam bentuk Canva-nya. Siap, Ya, coach. baru halaman judul dan diharapkan untuk semuanya lusa sudah selesai semua ya. Artinya sudah lengkap walaupun masih draft kasar belum dihaluskan ya. Oke, baik, sebelum saya tutup begini nanti yang menurut coach contoh contoh penyajian selain bentuk metrik ya, selain bentuk metrik yang timeline atau jadwal kegiatan. Nah, ya, yang coach bilang mirip-mirip kalender tadi. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Ya, jadi dia ada kalendernya. Bentar ya. Sebentar saya tutup ya. Sini saya zoom dulu. Nah, ya. Ya, dia ada kalendernya seperti ini ya. Jadwal rencananya ini bulan Oktober. Bulan Oktober. Nah, ada tanggalnya. Dia mulai tanggal 23. 23 dikasih warna ini biru. Nanti ada keterangan warna birunya apa? Konsultasi dengan mentor ya. Kemudian ada yang ini 4 hari dia. Oh, 5 hari. 3 hari ini 5 hari juga nih 29. Ini ada warnanya warna apa ini? Nah, ini ada brainstorming. Kemudian sampai yang terakhir, oke, ini disesuaikan dengan kegiatannya, jumlah kegiatan, tahapan kegiatan, masing-masing tahapan kegiatan, ya. Tanggal 13 sampai 23, rencana dia warna kuning, artinya memberikan langkah-langkah pengisian ini dan sebagainya. Nah, gitu. Ya, bisa seperti ini untuk pembuatan timeline atau schedule atau jadwal, rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi. Oke, baik. Nah, bisa juga kemudian untuk memasukkan nilai itu kita bercerita, ya, seperti ini. Nah, misalnya di kegiatan kita itu ada nilai berorientasi pelayanan. Kita bisa bercerita seperti ini. Nah, ya, oke. Misalnya di akuntabel, ya. Oke, saya akan menyiapkan rancangan leaflet dan video dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi kata tanggung jawab dicetak. Oh, ini 1 nilai gitu ya. Bisa ditambah. Bisa tambah. Bisa tanggung jawab ada juga kan melaksanakan tugas dengan cermat, disiplin dan kan. Misalnya dalam menyiapkan rancangan leaflet dan video, saya akan melakukannya dengan cermat. Oke. Dengan cermat mengcover semua semua materi yang akan saya masukkan itu ada di dalam video. Kemudian untuk leafletnya juga, oke, saya akan membuatnya dengan semenarik mungkin, misalnya kan, oke, sehingga leaflet dan video yang saya buat itu dapat diandalkan dalam pelaksanaan sosialisasi. Nah, itu banyak itu nilainya ada dapat diandalkan, cermat, itu seperti itu.
ya. Yang kan ada dinilai melakukan tugas dengan cermat, disiplin, tanggung jawab gitu ya, di akuntabel. Oke. Jadi jangan lupa gunakan akan, karena ini rencana. Saya akan gitu. Nanti di laporan akannya diganti telah kalau sudah dilaksanakan. Ya. Jadi ini contoh mengaitkan nilai. Ya, mengaitkan nilai dalam kegiatan. Nah, oke. Seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, atau bisa juga kalian misal setelah menuliskan nilainya, misalnya orientasi pelayanan. Kemudian itu mata pelatihannya, orientasi pelayanan. Boleh dituliskan misalnya titik 2, apa nama nilainya? Misalnya melaksanakan tugas dengan cermat, disiplin, bla bla bla, atau ramah ya. Ramah, sopan, dan bla 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 itu kan. Oke. Nah, baru di bawahnya ada penjelasan seperti tadi. Ya, misalnya ketika menemui mentor, maka saya akan melakukannya dengan ramah dan sopan. Oke, dan saya akan mencatat, mencatat saran-saran dari mentor sebagai langkah perbaikan rancangan yang sudah saya buat sebelumnya. Situ ada 2 nilai di situ. Ada 3 nilai malah, ada ramah, ada sopan, ada perbaikan tiada henti. Ada kan di universitas pelayanan ada melakukan perbaikan tiada henti. Ada 3 nilai di situ. Maka di tabel metrik tadi buat 3. Nah, gitu. Ya, kira-kira. Itu cara memasukkan nilai. Itu kita bercerita proses. Bercerita proses. Begitu juga dengan kontribusi. Kontribusi misalnya, kegiatan 1 misalnya pelaksanaan persiapan aktualisasi. Nah, maka kontribusinya misalnya kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi ini berkontribusi pada pencapaian visi universitas atau visi prodi bla 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 bla, baru narasinya dijelaskan di mana letak kontribusinya. Oke, dan untuk nilai tidak semua nilai itu dijelaskan. Kalau kalian bisa di unsur dari rumah kita ada RU saja relevan dan unggul ya sudah 2 saja. Jadi kegiatan melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi ini menguatkan nilai relevan. Nah, jelaskan kenapa menyesuaikan dengan relevan. Karena misalnya rencana sebuah itu relevan dengan tugas saya sebagai dosen misalnya, atau juga relevan dengan pencapaian visi organisasi atau pencapaian misi organisasi dan sebagainya. Unggul. Jelaskan juga misalnya kegiatan pembuatan video ini menguatkan nilai unggul. Karena apa? Dari hasil video yang dibuatkan itu, video yang saya buat itu diharapkan memiliki keunggulan-keunggulan untuk dijadikan sebagai bahan atau media pembelajaran. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada narasinya, ada narasinya. Jadi bukan hanya misalnya kegiatan 1, pelaksanaan persiapan pelaksanaan aktualisasi menguatkan yang relevan, unggul, apa itu dan ya. Jadi harus ada narasi yang menjelaskan itu. Ya, di mana letak menguatkan unggulnya, di mana letak menguatkan relevan dan sebagainya itu. Nah, makanya di profil organisasi itu ada penjelasan tentang nilai yang dianut di organisasi itu apa. Nah, supaya nanti berkorelasi dengan penguatan nilai yang ada di metrik aktualisasi yang di penguatan nilai-nilai kegiatan menguatkan nilai-nilai organisasi itu. Nah, ya. Oke, jadi dia ke sana korelasinya. Oke, gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Coach, izin bertanya, silakan, Rizky. Coach. Untuk kalau yang untuk berarti kalau saya lihat di tugas yang pembimbingan hari ke-18 dan 19 itu kan sama ya Coach. Maksudnya kan yang hari ini kita mulai susun kelengkapan dokumen rancangan. Terus kan pembimbingan hari ke-19 itu revisi rancangan berdasarkan saran Coach hari ini. Berarti dari hari untuk tugas hari ini dan hari besok itu sama Coach. Bisa dikumpulkan Ya. besok atau gimana? Bisa digunakan besok untuk masuk ke ininya, ya, untuk masuk ke slot pembimbingan. Ya, ada yang di pembimbingan itu. Ya. Ya, baik. Nanti kalian kalau sudah, kita kan seminarnya hari Selasa ya? Senin. Oh, Senin ya? Hari Senin. Oke. Oh, udah saya tutup ya kolab jari. Nanti setidaknya hari Minggu atau hari Sabtu itu kalian sudah memasukkan atau mengupload RA-nya, ya, mengupload RA-nya di LMS.
karena nanti penguji juga akan melihatnya dari LMS. Penguji juga nanti ada akun ada akun LMS-nya. Jadi kita tidak perlu mengirimkan melalui WA misalnya ke ini RA, dia buka di situ nanti pada saat seminar. Nah, di sini nanti. Jadi nanti penguji dan coach juga akan seperti ini tampilannya. Jadi nanti kalian nanti akan sini seperti ini kan. Ini peserta belum mengupload. Nah, ini ya. Peserta belum mengupload itu seperti itu. Nanti kan akan ada yang diupload oleh peserta. Dan ini tidak bisa di-reset ya. Upload RA ini tidak bisa di-reset. Beda dengan tugas. Kalau tugas tutor bisa mereset. Kalau ini coach tidak bisa mereset. Jadi kalau salah ya sudah sampai seminar nanti. Oke, makanya tolong nanti diperhatikan baik-baik, dicermati lagi sebelum diupload. Kelengkapannya, tanda tangannya gitu ya. Oke, kemudian termasuk juga mungkin kalau ada waktu luang juga kalau ada typo-typonya itu ya dibenarin gitu ya sebelum diupload. Karena nanti itu yang akan dibawa di seminar ya. Itu yang akan dibawa seminar. Ini kan belum upload semua karena memang belum waktunya kan. Oke, penguji kita masih kosong di sini. Kalau ada misalnya ditulis di sini nama pengujinya siapa. Nah, gitu. Ini semua masih kosong semua ini. Karena memang belum ini kan, belum diupload. Nah, ya. Jadi penguploadan itu karena kita seminarnya hari Senin ya. Senin atau Selasa itu maka paling tidak sehari sebelumnya. Atau kalau memang terpaksa betul belum selesai malamnya. Jadi biasanya hari Senin malam Seninnya gitu. Ya. Oke, jangan sampai nanti hari Senin pagi. Karena upload itu biasanya kadang-kadang muncul, bukan kadang-kadang ya, biasanya muncul apa jam penguploadan. Jam penguploadan. Jadi dia jam berapa sih dia mengupload? Nah, kelihatan di situ. Ya. Oke. Baik, saya rasa cukup. Ya, Coach, silakan. izin Ya, Nurul. mengkonfirmasi. Oh ya, oke. Izin nyambung yang tadi terkait seminar, Coach. Kan kita mulainya jam 8. Nah, apakah nanti akan ada urutan yang ditetapkan? Karena kan ini mau konfirmasi ke mentornya juga buat biar di-book gitu jadwal mentornya juga gitu, Coach. Gini ya, kalau pengalaman yang kemarin itu, dia ada. Nah, biasanya itu diumumkan sehari atau 2 hari sebelum seminar. Oke. Dan biasa juga itu berdasarkan urutan pembagian kelompok kemarin, nomor 1 siapa? Pembagian. Waktu kan belajar dari agenda satu kelompok itu sebagai kelompok-kelompok. Ingat enggak kamu siapa Iya. namanya? Nomor 1, nomor urut 2 gitu ya. Nah, biasanya dibuat seperti ini kalau yang ini ya. Kalau yang kemarin itu. Dan memang sepertinya ya sama sih. Sebentar. Coba saya buka ya. Sebentar, saya buka. Kok nggak bisa dibuka ya? Oh, ada. Nah, seperti ini. Nanti ada jawab seperti ini sih, Nurul. Biasanya dua hari atau hari sebelum itu baru diumumkan. Nanti seperti ini. Nah, ini yang kemarin yang di angkatan berapa ini kemarin? Angkatan 7. Ada urutan seperti ini, Nurul. Nah, Oke, udah ada ininya ini kan ya. nomor 1 Amanda Rolis, Anugerah Agung, Bagaskara, Dekin. Ada urutan seperti ini, ada jam-jam seperti ini. Tapi Iya. jam-jamnya itu fleksibel. Kadang-kadang ada misalnya gini, mentornya Nurul, misalnya Nurul di urutan nomor 2. Sementara ada juga yang di mentor yang sama dengan Nurul juga di urutan 2 di coach lain atau di urutan 1. Artinya dia duluan. Oh. Ya, artinya nanti seminar kita itu berdasarkan mentor ya, berdasarkan ke mentor. Jadi seperti ini yang terakhir kemarin. Ini yang terakhir kami kemarin itu yang di golongan 2 kemarin. Golongan 2 kemarin, nah ini jam-jamnya ini yang terakhir tanggal 20 Selasa kemarin. Ada jam-jamnya. Juga ada nama penguji. Ada nama pengujinya. Ada jam-jam. Jadi urutannya seperti ini. Oke. Oke, Dan ini berarti udah biasanya ada ini. dari urutan waktu kalian itu. Waktu pembagian kelompok kemarin. Ingat enggak urutannya siapa nomor? Iya, lupa. Ya. Nanti dicek lagi, Tapi aman. Coach. Untuk kita jadwalnya fleksibel saja. Minggu depan, di pembimbingan RA3 nanti saya sudah siapkan, nanti kita ada sedikit penjelasan tentang seminar. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Ini sebenarnya gimana? Oke, dan juga nanti untuk syukur-syukur kalau pertemuan kita lusa itu kalian juga sudah siap draft bahan tayangnya ya.
karena bahan tayang juga mau dilampirkan ke RA, ya. Oke, jadi di RA itu nanti ada lampiran dokumen kegiatan, ya, juga dilampirkan dengan draft bukan draft, bahan tayang, ya, PDF dari bahan tayang. Nanti dijadikan filenya jadikan satu dengan dokumen RA. Kalau misalnya tidak bisa muat di LMS, bisa dikompres, ya, kompres saja, dikompres, ya. Dan saya harapkan filenya, ya, bukan linknya. Ya, kalau linknya kan kita agak sedikit merepotkan yang membuka, ya. Penguji kadang-kadang kalau sudah, ini kok kirim link, kita mau buka linknya lagi, mau di lagi. Nah, kadang-kadang gitu. Itu kadang-kadang bisa membuat penguji ilfeel nantinya. Nanti kalau sudah penguji ilfeel kan ngaruh juga nanti ke penilaian. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara kita membuat penguji itu nyaman? Bukannya buka muncul gitu, ya. Oke, jadi kan enak jadi pengujinya, ya. Oke. Baik, masih ada sebelum saya tutup? Coach, ini mau tanya, Coach. Ini Ya, kan boleh si di Olan, Pak. di LMS itu kan ada kita kemarin itu kan tugas learning journal ya, Coach. Yang bikin video maksimal 10. Nah, itu berarti diunggahnya di hari Senin berarti ya, Coach ya? Kita seminar hari Terus apa? hari oh, tapi Senin belum tahu sih, Coach. Jadinya Senin Tadi, apa enggak gitu. Senin tadi, kalau tadi di LMS kan tanggal 28 memang. Oh, di ini di kita kemarin Senin, ya. Yang saya tunjukkan tadi hari apa itu? Yang itu yang mana, Coach? Kayaknya itu bukan jadwal ujian ke kita deh, Coach. Ada tadi yang saya tunjukkan yang roster saya buat. Saya kan bikin sendiri roster saya tuh ngajar tuh. Udah saya tutup belum ya? Udah saya tutup juga ya. Tadi nggak ada info kapan ini, baru bilang kapan seminarnya, tanggal berapa gitu, Coach. Iya, Tanggal makanya 28. saya tanya tadi Ki. Tanggal berapa kita? 28 kan? 28, Coach. Oke, nah jadi tugas sehubungan dengan pertanyaan Ola tadi, tugas yang learning journal itu dikumpul tanggal 28 paling lambat jam 23 lewat 59. Iya. Pokoknya Berarti seminar aja dulu, setelah seminar baru ya. bikin. Nah, gitu ya. Oke, baik. Iya, sekarang kita fokuskan dulu ke bikin RA, ya, karena kita mau buat semaksimal mungkin, ya. Kita akan buat semaksimal mungkin yang menurut kita ya memang layak untuk diseminarkan. Kita juga besok belum tahu juga siapa penguji kita, ya, karena belum ditulis sama penyelenggara. Ya, bisa jadi alasan penyelenggara belum nulis itu karena berhubungan dengan kesediaan mentor. Kadang-kadang sudah ditulis, tahu-tahu mentornya berhalangan gitu, ya. Nah, jadi kita makanya dia diinikan dulu, ya, diminta dulu untuk dikosongkan dulu sama penguji, sama penyelenggara, dikosongkan dulu itu tadi, ya, karena untuk mengkonfirmasi kesediaan penguji dulu, ya, kapan dia siap, bukan siap, apakah dia bisa untuk menjadi penguji pada hari tersebut, karena tidak mungkin kita ngerubah jadwal kan. Oke, kalau misalnya dia berhalangan ya dicarikan penguji lain sama penyelenggara. Biasanya pengujinya itu kalau pengalaman kemarin itu ada dari Kemendikbudristek, ada juga dari sini. Pengalaman saya kemarin itu di angkatan 3 saya dapat Kemendikbudristek, kemudian di angkatan 5 dari BKPSDM, angkatan 7 kemarin siapa ya? Angkatan 9 yang terakhir itu Pak Adi Kabid, salah satu kabid di BKPSDM. Kalau angkatan yang 9 kemarin. Itu, ya. Oke. Itu ya Siola ya. Coach, baik, Coach. Makasih banyak, Coach. Oke. Iya. Baik. Masih ada? Yang mau ditanyakan sehubungan dengan tugas ini, tugas kita, tugas kita, dan ingat kembali pesan coach tadi, jangan lupa untuk ini ya, untuk menyempurnakan dari RA-nya, ya. Oke. Video yang kayak gini kan Ola ya. Video ini kan link Ya, jurnalnya yang kayak gini. dari agenda dari hari ke-11 sampai 22 kalau nggak salah. Yang kayak gini kan? Oh, nggak ada ini ya.
Udah, Coach. Nggak ada audio ya? Dalam video kali ini saya ingin Udah. mereview apa-apa Udah. yang Oh iya, nggak ada audio. Ini. materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Coach Ariel. Dalam video kali ini saya ingin mereview kembali apa-apa yang sudah dipelajari di materi agenda 4 dengan aktualisasi di tempat kerja masing-masing. Untuk selanjutnya kali apa-apa yang sudah dipelajari dalam slogan yang diwujudkan dengan ragam sikap diantaranya ramah dengan tidak menyelewengkan kekuasaan dan yang akan diberikan hal ASN dan semata ASN. Ini berbicara Kita tentang tahu proses. bahwa manajemen ASN menekankan pengelolaan PNS secara profesional, digital, untuk mengidentifikasi masalah-masalah aktual krisis USG. Nantinya akan dicarikan gagasan kreatif. Selanjutnya kita akan membuat rancangan kegiatan dengan merinci rundown kegiatan BKPSDM yang bertugas untuk membimbing peserta latsar, saya dan teman-teman yang lain, perihal sinkronisasi nilai-nilai kePNS-an yang bertugas tentang isu aktual yang ada. Malu langsung ini ya buat saja animasi seperti ini ya. Atau bisa juga yang kalian buat seperti sebelumnya, video sendiri. Gitu ya. Baik, Coach. Nah, gitu untuk Makasih yang banyak, Coach. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup pertemuan kita. Tapi saya harapkan besok ya, besok atau besok malamnya atau malam nanti kalian sudah mengirimkan draft atau ya besok malam mengirimkan draft RA-nya ya. Jadi tidak perlu yang sempurna betul, tapi yang kira-kira yang sudah 99% lah atau 98% untuk siap untuk diajukan ke seminar ya. Oke, baik demikian pertemuan kita. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf ada kesalahan dan kekeliruan. Saya pembimbingan ketiga kita pada hari ini. Pembimbingan era 3 pada hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Sama-sama. Coach. Tetap semangat ya. Aji sudah Semangat. mau kemana, Koji? Iya. Tidak, Izin Coach. ya, saya leave meeting ya. Bye-bye. Ya, bye-bye, Coach.